Nah, kemudian selama 2 jam ke depan kita akan belajar berdiskusi gitu ya mengenai TPS, nah, bukan TPS yang itu gitu kan ya. Saya kemarin di WA sama Bu Vivin materinya apa gitu kan ya. TPS, oh yang tempat pembuangan titik-titik itu ya. Bukan yang itu gitu. Tapi yang transactional processing system atau sistem pemrosesan transaksi. Nah, kenapa sih si TPS atau sistem pemrosesan transaksi ini dikatakan menjadi sebuah fondasi ya dalam sebuah sistem informasi? Karena biasanya dari sini itu data berasal, atau dari sini asal mulanya sebuah data itu diinput yang nantinya akan diolah oleh si sistem informasi ini untuk menjadi informasi atau menghasilkan nilai yang lebih besar nantinya daripada hanya sebuah data. Oke, mungkin saya izin share dulu, Bu Vivin. Boleh, silakan Pak. Oke. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, tema kita pada pertemuan pertama ini adalah transactional processing system. Nah, inilah nama saya lengkap kalau pakai gelar ya, Taurisa Titik Wijaya. Taurisa Titik Wijaya itu kan email ya. Taurisa Wijaya Eskom gitu ya. Nah, itu jarang-jarang saya pakai nih, jadi agak gimana gitu ya cara tadi nulis gitu kan. Ini salah satu bentuk kolaborasi antara ITS, Praktis Mengajar, dan juga PLN. Nah, untuk profil sendiri saya saat ini 36 tahun, K1 juga, maksudnya kawin atau menikah, istrinya 1, anaknya 2. Kemudian saya dulu berkuliah di S1 Sistem Informasi ITS Surabaya dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Yang 4 tahun pas, nggak usah nambah. Kalau nambah nanti SPP-nya bayar lagi saya. Untuk NRP, ya masih ingat di 5205, 100, 065. Bu Vivin kalau salah nomor 17 kalau nggak salah ya. Ibu ya. Iya. Pak Taurisa, mohon maaf, ini yang di display back end Oh, view-nya sorry. Nggak apa-apa, Pak. NRP saya 17. Iya. Ya, stream juga. Sini ya. Sudah, Bu? Oke, lanjut ya. Saat ini saya dipercaya sebagai manajer bidang data analitik di PT PLN Persero Kantor Pusat ya. Terus tadi sudah disebutkan oleh Bu Vivin, jadi kalau untuk perjalanan karir itu dari tahun 2010, awalnya masuk di 2010 saya sebagai asisten analis teknologi informasi. Jadi kalau ketemu AA gitu ya di PLN itu asisten analis, bukan ukuran baterai 2A, bukan. Nah, itu di tahun 2010 awal masuk di situ di PLN Distribusi Jakarta ya. Jadi kalau di PLN itu selain kantor pusat juga ada kantor induk dan biasanya tersebar di tiap-tiap provinsi. Di tiap provinsi ada satu kantor induk untuk melayani pelanggan. Nah, waktu itu saya masuk 2010 langsung ke unit induk distribusi Jakarta. Itu biasa kita singkat jadi Disjaya. Di 2012 ada sedikit reorganisasi. Dari sebelumnya asisten analis, sama asisten analis juga gitu ya, tapi untuk pengembangan aplikasi. Kemudian di 2016 saya pindah ke Tangerang, di situ di distribusi Banten menjadi supervisor layanan database. Dan 2 tahun berselang ada reorganisasi lagi. Jadi kalau jangan heran kalau di sebuah perusahaan atau di sebuah korporasi itu ada yang namanya reorganisasi, itu biasa. Jadi memang dituntut untuk selalu menyesuaikan zaman ya, yang mungkin harus ada sedikit penyesuaian di sana, sedikit penyesuaian di sini gitu ya. Itu biasa gitu. Dari 2018 masih di TI juga, bedanya adalah kalau sebelumnya kami ada di bawah unit induk, kalau di 2018 setelah reorganisasi kami langsung berada di struktur PLN kantor pusat. Jadi kantor pusat punya perwakilan-perwakilan di masing-masing unit induk. Tidak hanya di sisi IT, tapi juga kemarin di 2015 itu di sisi pegawai yang menangani masalah hukum gitu ya. Terus kemudian ini terus berjalan ya sampai dengan di 2021 kemarin menjadi emisi data analitik di kantor pusat.
Dan sekarang di tahun 2022 ada organisasi lagi, ada lagi. Ya. Yang kemarin baru diumumkan ya. Jadi di PLN sekarang menganut sistem holding dan subholding. Ya, oke, di program praktisi mengajar ini salah satu tujuannya kita berbagi pengalaman dan pengetahuan ya. Jadi teman-teman nanti silakan bertanya seluas-luasnya. Kalau sungkan tanya, tulis saja di chat, nanti kita coba jawab gitu ya. Nah, di sini saya tidak sendiri, jadi ada salah satu rekan saya, Mas Helmi Satria. Dia juga lulusan dari ITS, dari Teknik Informatika ITS. Dia lulus di tahun 2015. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang mungkin lebih teknis gitu ya, bisa ditanyakan, bisa dibantu oleh Mas Helmi juga. Oke, next. Untuk program praktisi mengajar ini, jadi ini adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbud ya sekarang, Kemendikbud Riset dan Teknologi. Ya, salah satu tujuannya atau 3 tujuannya adalah 1, menutup kesenjangan kompetensi. Jadi mungkin saya juga mengalami juga gitu ya, begitu lulus kuliah, terus kemudian masuk ke lingkungan kerja itu secara atmosfernya beda banget. Gitu ya. Jadi kalau dulu di kelas atau di kuliah nggak tahu atau nggak ngerti apa bisa nanya ya ke teman-teman atau mungkin yang lain. Nah, kalau udah masuk ke dunia kerja kadang ya kita harus cari sendiri gitu jawabannya. Banyak sih yang berbeda ya dari lingkungan kampus ataupun dengan lingkungan yang di dunia kerja sesungguhnya. Mungkin teman-teman mau nanya yang di lain selain topik boleh nanti mengenai atmosfer atau apa gitu ya, atau budaya kerja silakan nanti. Terus berikutnya, tujuan yang kedua, itu mendorong kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Salah satu wujudnya program praktisi mengajar ini. Jadi di sini kita menjembatani ya, antara kehidupan kampus dan kehidupan di sisi pekerjaan. Tujuan yang ketiga adalah mempersiapkan SDM unggul bagi Indonesia. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya dari program praktisi mengajar ini adalah nanti teman-teman ketika sudah lulus dari kuliah, sudah mendapatkan sebuah pengalaman gitu. Mungkin nanti ada, kalau nggak tahu sekarang masih ada kerja praktek atau tidak gitu ya. Dulu kami pernah ada kerja praktek gitu ya selama hampir kurang lebih 1 bulan. Dan itu ya ternyata masih kurang. Jadi mungkin diharapkan dengan program praktisi mengajar ini teman-teman bisa dapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Gitu. Oke, untuk teman-teman nanti bisa raise hand ya. Kemudian gunakan annotate gitu. Terus kalau tidak ingin berbicara silakan di-mute biar teman-teman lain tidak terganggu mungkin nanti. Itu. Berikutnya kita punya agenda pada sore hari ini kurang lebih ada 5. Jadi yang pertama kita recall dulu ya konsep mengenai sistem informasi. Yang kedua nanti kita coba tengok sedikit mengenai transactional processing system, yaitu studi kasusnya aplikasi absen. Ketiga, ada perkembangan sistem informasi absensi. Jadi kami coba contohkan ya yang ada di tempat kerja kami seperti apa. Gitu ya. Terus berikutnya adalah perkembangan fitur sistem informasi absensi. Fiturnya yang terbaru apa aja sih? Gitu ya. Atau mungkin ya ambil contoh dari tempat kami aja. Gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada kajian kelayakan sistem informasi. Kajian kelayakan seperti apa? Nanti kita coba. Lanjut ke topik yang pertama, mengenai konsep sistem informasi. Nah, sistem informasi ada 2 kata ya, ada sistem, ada informasi. Gitu. Kalau sistem itu secara sederhana didefinisikan sebagai himpunan dari sekelompok elemen. Kalau dilihat ini ada roda gigi warnanya macam-macam, ada biru, ada ini apa ini ya, warnanya agak oranye-oranye gitu ya, biru muda gitu ya. Himpunan dari sekelompok elemen yang punya keterkaitan. Gitu. Keterkaitan, oh ini saling terhubung nih satu sama lain. Terus semuanya jadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Jadi kalau paling gampang sih yang mungkin dekat sama teman-teman gitu ya, misalkan sebuah sepeda motor. Sepeda motor itu kita punya sistem mesin, gitu. Kita punya sistem suplai bahan bakar. Habis itu ada sistem dashboard gitu ya, yang kita bisa tahu berapa sih kecepatan kita, berapa jarak tempuh kita, kemudian berapa konsumsi bahan bakarnya gitu. Itu bahan bakar kita tinggal berapa. Terus kemudian ada sistem pengereman gitu. Kalau kita bayangkan masing-masing sistem atau subsistem tadi itu bekerja saling mendukung satu sama lain. Gitu. Mesin butuh bahan bakar, disuplai oleh sistem bahan bakar. Terus kemudian ada penggerak, ada rodanya biar nggak kebablasan gitu ya, ada remnya. Gitu. Untuk kita ngontrol, oh sekarang kecepatannya saya butuh cuma 40 km per jam, ada dashboardnya. Gitu.
Jadi masing-masing elemen tadi saling terkait, saling terhubung gitu ya, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Kalau sistem informasi gimana? Nanti ada. Berikutnya ada data dan informasi. Data itu apa? Data itu catatan atas kumpulan fakta ya. Dia merepresentasikan dunia nyata itu biasanya berbentuk tabel, ini saya ambil dari slide-nya Bu Vivin. Kemudian data isinya macam-macam, ada yang modelnya alfanumerik gitu ya, direpresentasikan dengan angka, huruf gitu ya, atau mungkin karakter-karakter yang lain gitu. Terus ada image data atau data citra atau gambar. Kemudian ada data audio, bisa berupa suara gitu ya. Berikutnya ada data video. Nah, data ini sebenarnya data mentah, gitu ya. Banyak data mentah yang berupa hasil pengamatan atau observasi, hasil menghitung, gitu ya, hasil mengukur yang belum diolah dan belum disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat. Bentuk datanya macam-macam tadi ya, ada gambar, ada nomor, ada angka, gitu ya, ada suara, ada citra. Berikutnya ada informasi. Informasi ini satu tingkat lebih tinggi dari sebuah data itu. Nah, si informasi ini adalah kumpulan data yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah atau nilai lebih daripada satu persatu. Kalau kita lihat di sini ada sebuah hierarki ya terkait data. Jadi data itu biasanya banyak, ya biasanya banyak memang. Tapi secara nilai dia kecil nih. Dia tidak memberikan pengaruh apa-apa ke kita. Berikutnya data diolah jadi sebuah informasi. Udah sedikit bermakna gitu, misalkan nggak cuma sekedar harga tapi dikasih keterangan ini harga untuk kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sudah berupa kumpulan dari informasi yang biasanya kita narasikan dari sebuah pengetahuan. Itu di atasnya lagi nanti ada. Jadi data itu sebenarnya adalah sebuah fakta, sementara informasi adalah data yang terorganisir. Nah, berikutnya saya minta teman-teman untuk menggunakan fitur annotate di Zoom. Sudah bisa pakai annotate? Ya, itu di atas ada tulisan annotate, terus kemudian teman-teman pilih yang stem. Ya. Disiapkan dulu, saya buka slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita punya beberapa ini ya, data dan informasi. Nah, di sini saya ingin minta tolong ke teman-teman. Dari 6 kotak ini, mana sih yang merupakan sebuah data? Coba ditandain pakai stem, pakai annotate tadi. Mana sih dari ke-6 kotak ini yang merupakan sebuah data? Ya, bisa pakai annotate-nya? Mohon maaf Pak, nggak bisa Pak. Oh ya, nggak bisa. Bu Vivin bisa dibantu, Bu? Nah, ini ada bintang nih. Annotate, bisa pakai annotate? Annotate, stem? Sepertinya Koho saja, nih Mas. Gimana, Mas? Sepertinya Koho saja yang bisa. Oh, Koho saja yang bisa. Oke. Oke, kalau gitu bisa ditulis di chat. Mungkin ya. Yang termasuk data yang mana? Security ya. Oke, coba lagi annotate-nya bisa nggak? Jadi security-nya sudah saya centang untuk annotate insert content. Sudah bisa Pak. Oke, bisa. Clear? Oke, satu. Ini Mas Ahmad. Harga ayam potong. Oke, data mahasiswa ITS, data. Berikutnya.
Minuman jus wortel, ya data. Lagi teman-teman yang lain, silakan. Oke, ada lagi satu lagi. Oke, banyak sekali. Data ya. Ya, jadi teman-teman di sini ada harga ayam potong, minuman jus wortel, dan mahasiswa ITS itu berupa data. Kenapa sih kok data? Ada yang bisa kasih ini, opini, masukan, silakan. Oke teman-teman, jadi harga ayam potong, minuman jus wortel, dan mahasiswa ITS ini hanya berupa data ya. Kita nggak dapat apa-apa dari situ, nggak ada informasi, data ini masih berupa bentuk mentah. Kita nggak dapat apa-apa sih dari situ. Harga ayam potong ya udah biarin aja gitu kan ya, nggak ada efeknya kok ke saya gitu. Minuman jus wortel ya udah biarin gitu. Mahasiswa ITS mau diapain gitu kan ya. Beda kalau dengan harga 1 kg telur sekian loh, jadi saya harus nyiapin duit kira-kira 50.000 nih untuk beli 2 kilonya. Gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi data itu adalah bentuk sederhana, hasil pengamatan gitu ya. Bisa berupa angka, bisa berupa tulisan, mungkin bisa berupa gambar, dan sebagainya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Clear all. Oke, berikutnya saya minta tolong teman-teman tandain mana yang termasuk informasi. Informasi, oke, informasi, ya. Informasi, oke, harga BBM per September. Wih, mantap. Ini love-nya banyak sekali itu. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita tahu bahwa mahasiswa sekolah tinggi memulai perkuliahan pada tanggal 4 September 2022. Itu sebuah informasi. Terus kemudian ada mahasiswa yang hadir 100% perkuliahan sejumlah 34 orang. Informasi juga harga BBM per September 2022. Informasi juga. Salah satu ciri informasi itu dia ada unsur kekiniannya atau unsur waktunya. Karena informasi yang sudah lama pun kadang juga nggak berguna. Setelah harga BBM per bulan sekian tahun 1995, ngapain kita pakai? Kita pengennya sebuah informasi itu yang berguna. Oke, konsepnya sudah dapat ya, data, informasi. Baik, saya coba clear dulu. Oke, teman-teman, berikutnya kita masuk ke definisi sistem informasi menurut Stern and Reynolds. Jadi sistem informasi itu kumpulan dari komponen yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan input. Jadi ada inputnya. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya apa? Ya, bisa mengubah, bisa menyimpan, bisa memanipulasi, gitu. Dan terakhir menyebarkan output data dan informasi. Jadi ada output yang akan kita gunakan. Selain itu juga menyediakan mekanisme untuk memperbaiki input proses output tadi demi mencapai tujuan tertentu. Jadi dasar dan konsepnya itu mungkin teman-teman nanti kalau ada studi kasus dihadapkan pada misalkan nih ada sebuah permintaan dari user, teman-teman magang nih jadi sebuah
atau teman-teman bekerja jadi seorang software developer, si pelanggan atau usernya mintanya mau macam-macam. Nanti bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, gitu ya. Itu semua adalah output. Gitu. Nah, kadang kita terjebak sih di sisi outputnya ini, gitu ya. Jadi sehingga menilai sebuah aplikasi atau sistem informasi itu rumit, gitu ya. Tapi kalau kita bisa telisik lebih lanjut, gitu ya, basicnya itu cuma ada 3, input, proses, dan output. Katakanlah si orang ini, saya mau mas laporannya nanti dibuat per bulan, gitu. Kadang kita tanyakan lagi nih, laporan apa, gitu ya. Kemudian inputnya data apa, dari input ini nanti diprosesnya seperti apa, sehingga nanti menjadi sebuah laporan yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Kadang kita ini ya, menurut pengalaman saya itu kita akan banyak terjebak di outputnya, karena orang ekspektasinya tinggi, nanti bisa ini, bisa itu, tapi kadang lupa ini nanti inputnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Kalau dulu teman saya, atasan saya itu pernah bilang, jadi ada salah satu case gitu, usernya ngeyel, maunya ini. Dia jelasinnya gampang, Pak, saya ini punya bahan bakar atau bahan baku itu berupa nasi. Gitu. Nasi kalau mau dibikin nasi goreng bisa, tambahin telur, tambahin ini bisa. Gitu. Tapi Bapak mintanya mie goreng, susah kan jadinya, dari nasi jadi mie goreng itu gimana? Prosesnya pasti akan sangat panjang. Jadi kadang kita kembalikan lagi, outputnya apa sih? Nanti kita dapatkan inputnya. Atau kita punya input ini, nah, nanti output yang mungkin disajikan, gitu, output yang possible disajikan nanti seperti apa. Ada lagi guyonan gini, yang namanya durian atau durian. Durian itu dagingnya kita makan bisa enak, gitu ya. Terus kemudian bijinya, nah, kalau orang Jawa bilangnya beton, gitu ya. Nah, bijinya itu kita rebus, dimakan enak. Gitu. Kulitnya dimasak bisa nggak? Bisa, tapi nggak enak. Gitu. Jadi analoginya kayak gitu. Kadang banyak output-output atau fitur-fitur yang diinginkan, tapi terkadang secara input dia nggak masuk. Gitu. Itu kadang harus ini ya, sebagai software developer atau orang TI-nya gitu ya. Ya harus bisa memanage itu. Gitu. Makanya nanti kadang di sisi proses business requirement atau kita menentukan input, proses, output-nya ini dibutuhkan sebuah skill komunikasi sih. Ya kadang kita guyonannya kayak gitu pada teman-teman user gitu. Jadi biar enak, nggak perlu berdebat panjang lebar gitu ya dengan analogi-analogi yang sederhana gitu kadang. Nah, user ya ketawa gitu juga senang, akhirnya juga dapat ini juga sih, dapat nanti secara input proses output-nya bisa dapat dengan lebih jelas. Oke, itu definisi informasi. Jadi secara basic itu cuma ada 3. Jadi ada input, ada proses, ada output. Serumit apapun masalahnya, teman-teman bisa men-breakdown hal tersebut jadi 3 hal ini. Inputnya apa, prosesnya seperti apa, dan outputnya nanti yang diharapkan seperti apa. Ya, mungkin nanti nggak cuma hanya satu cycle input proses output gitu ya. Ada mungkin kadangkala kita harus bekerja dengan banyak cycle gitu. Banyak input, banyak proses, banyak output gitu. Nggak apa-apa, tapi secara basic, secara dasar cuma ada 3 ini. Input, proses, dan output. Gitu. Oke. Berikutnya kita punya sistem dan subsistem. Jadi tadi sempat saya singgung ya, bahwa kadang kita nggak hanya menyelesaikan satu cycle input proses output gitu, tapi kadang juga satu sistem yang terdiri dari input proses dan output ini kadang-kala juga menjadi subsistem untuk sistem lain yang lebih besar. Gitu. Banyak nanti biasanya akan kita temui sih kalau sebuah sistem informasi sudah semakin kompleks gitu ya. Karena sistem informasi kepegawaian saja dari input proses output yang paling basic itu kan biasanya gimana sih kita memasukkan data pegawai yang baru. Ada input, masukkan data pegawainya, prosesnya disimpan, terus di outputnya berupa laporan atau daftar pegawai. Ternyata dari satu proses menginputkan data pegawai ini nggak cuma dipakai di situ saja, ternyata dipakai juga untuk sistem yang lain atau subsistem yang lain, misalkan untuk penggajian gitu ya, terus kemudian untuk sistem remunerasi atau mungkin sistem penggantian kesehatan atau reimburse gitu. Bisa dipakai untuk banyak hal. Jadi serumit apapun akan kembali ke sini kok.
tenang aja, akan kembali ke input, proses, dan output. Dan kadang-kala satu sistem ini akan menjadi subsistem juga untuk sistem yang lain. Jadi akan saling terkait. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Nanti di pertemuan berikutnya ya, kita coba bahas tentang sistem dan subsistem ini. Teasernya paling ini, aplikasi PLN Mobile. Jadi ini super apps yang dimiliki oleh PLN. Di dalamnya itu banyak sekali keterkaitan antar fungsi gitu ya, mulai dari pelanggan, mulai dari keluhan, penanganan gangguan, sampai ke langganan internet, ada semua di situ. Minggu depan coba kita bahas mengenai sistem dan subsistem, dan juga nanti mungkin sedikit mengenai CRM-nya atau Customer Relationship Management. Gitu ya. Oke, berikutnya kita punya Transactional Processing System atau sistem informasi absensi. Kenapa ini dipilih gitu ya? Gini, sebuah TPS atau Transactional Processing System ini dia bisa dikatakan sebuah dasar ya, atau sebuah fondasi dari sistem informasi yang lebih besar. Kenapa? Karena di sini ini tempat si data ini masuk atau si data ini diinput gitu ya. Kegiatannya seperti apa? Dia dilakukan secara rutin gitu ya, sangat rutin gitu. Dilakukan hampir tiap hari atau mungkin bisa jadi tiap menit bisa jadi gitu ya. Bahkan ada beberapa sistem yang berupa operational teknologi ya, yang kita biasa kenal sebagai IoT, itu tidak hanya menit per menit, tapi bisa jadi dia per detik masuk datanya. Nah, di sini juga di TPS ini secara decision support atau penghasil keputusan dia sangat minim, kecil sekali, mungkin bahkan tidak ada. Bedanya kalau yang dengan sistem yang lebih gede, mungkin dipakai juga untuk decision support. Gitu. Terus kemudian untuk input dan output ya, dia lebih banyak. Sementara sistem yang lain lebih sedikit. Gitu. Terus kemudian untuk secara kompleksitasnya, pemrosesannya, juga dia terbilang sangat sederhana atau tidak kompleks. Nah, salah satu contoh adalah ini, sistem informasi absensi. Jadi kalau teman-teman sekarang kuliah, ada absennya kan ya, nggak tahu sekarang masih pakai kertas atau enggak ya, mungkin sudah pakai finger atau pakai geolocation. Gitu. Jadi di sistem informasi absensi ini, dia sangat sederhana. Secara alur, itu kita bisa lihat di flowchart di sini ya, mulai dari awal, start, itu dimulai, user melakukan absensi, kita periksa datanya, apakah sesuai, jika sesuai disimpan, selesai. Jika tidak sesuai, ya udah langsung selesai. Nah, si pegawai, karyawan, atau mahasiswa, diulangi lagi yang dari awal. Kalau dia sesuai datanya, misalkan sesuai ini maksudnya di salah satu sistem informasi absensi, misalkan yang menggunakan biometrik gitu ya, seperti fingerprint, atau mungkin telapak jari, atau mungkin juga wajah, itu ada data yang disimpan, data biometrik disimpan untuk mengecek kesesuaian itu. Apakah benar orang ini yang absen gitu ya. Nah, nanti dicek, kalau sudah sesuai, masuk, disimpan datanya, udah selesai, gitu aja. Jadi cuma hanya satu jalur ini ya, untuk flowchart-nya, tidak terlalu ribet. Gitu. Nah, si sistem informasi absensi ini merupakan salah satu contoh dari transactional processing system. Ya, Pak Widya, ada yang ingin disampaikan? Oh, oke. Nah, si sistem informasi absensi ini punya alur proses yang sederhana, digunakan setiap hari, gitu ya. Terus input datanya sangat sering terjadi. Paling tidak untuk absen kan tiap pagi, sore, kalau kami yang bekerja ya. Kalau teman-teman yang kuliah, mungkin tiap kali awal perkuliahan. Itu akan di-input datanya, atau datanya dimasukkan. Nah, hampir tidak ada decision making. Ya, nggak ada sih. Ya udah absen aja gitu. Absen pagi, absen sore gitu ya. Nggak tiba-tiba, oh saya absen nih, absen saya telat nih hari ini. Saya harus datang lebih cepat dari besoknya. Enggak juga. Ya, hampir tidak ada decision making di sistem informasi absensi ini. Makanya ini adalah sebuah TPS atau Transactional Processing System. Itu dengan menggunakan salah satu contohnya ya, sistem informasi absensi. Nah, berikutnya sistem informasi absensi ini ternyata juga berkembang ya dari zaman ke zaman. Kita masuk ke topik ketiga, perkembangan sistem informasi absensi. Yang pertama
ada absensi model check log. Check log ini saya untungnya kok nggak ngalamin gitu ya. Jadi check log ini dia masih manual. Jadi ada satu mesin untuk mencatat kapan dia masuk, kapan dia keluar. Masuk check log gitu kan. Terus kemudian di situ tertera jam masuk, jam keluarnya. Kalau dia absen pagi, nanti dicatat di situ jam masuk paginya berapa. Jadi kita punya tempat penyimpanan data yang benar-benar manual, jadi berupa lembar kertas seperti ini ya. Nah, kenapa ini masih dipakai? Ternyata masih dipakai loh. Kemarin saya coba cek di Tokopedia masih ada yang jual juga. Gitu. Kenapa masih seperti ini masih dipakai? Pro-nya itu ternyata dia itu murah. Gitu ya. Dia perawatannya juga murah juga, sederhana dan mudah diaplikasikan juga. Mungkin untuk industri atau usaha-usaha kecil gitu, misalkan toko karyawannya cuma 5 atau mungkin kurang dari 10 gitu ya. Ini cocok gitu. Nggak perlu aneh-aneh lah, nggak perlu pakai geolocation, nggak perlu pakai mesin absen finger gitu. Orang pegawainya juga cuma 5 atau mungkin paling banyak 6 gitu ya. Ya udah pakai gini aja. Ini cocok gitu ya untuk industri skala kecil gitu. Misalkan toko gitu. Cocok. Kemudian kontranya apa? Kontranya ini dia tidak cocok untuk perusahaan dengan skala besar. Ya, kalau perusahaannya sudah tersebar di berbagai kota, masa masih pakai seperti ini, gitu ya. Terus kemudian kontranya juga peluang kecurangannya tinggi. Saya masih bisa titip absen loh. Jadi saya nggak masuk nih hari ini. Titip dong, ini lembar absensi saya. Nanti minta tolong diceklokan. Masih bisa. Terus kemudian kontranya yang terakhir adalah ini perlu dilakukan rekap manual. Jadi masing-masing ini ya, catetin dia masuk berapa kali, nggak masuk berapa kali, kapan dia cuti gitu ya. Masih dilakukan rekap manual. Ya kalau orangnya sedikit sih nggak masalah, tapi kalau sudah banyak gitu ya, mungkin pegawainya sudah ratusan atau mungkin ribuan gitu, ya tentunya rekap manual sangat-sangat tidak disarankan. Gitu. Jadi memang ada kegunaannya masing-masing gitu ya. Setelah mesin check log itu ada juga absensi biometrik. Nah ini menggunakan ini ya, misalnya fingerprint, pola wajah gitu ya, ada ini pola tangan gitu. Saya masih ngalamin ya yang pertama ini yang pakai pola tangan ini. Jadi 5 jari ini kita masukkan. Sebelum dimasukkan kita masukkan dulu sih di sini NIP kita atau nomor pegawai kita masukkan di sini. 1 2 3 4 5 enter, masukkan tangannya. Nanti dia akan ngecek ya. Oh, NIP sekian, pola tangannya seperti ini cocok gitu. Baru dia berhasil masuk. Yang kedua agak modern dan nggak terlalu ribet, pakai fingerprint. Prosesnya sama, kita masukkan NIP kita atau nomor pegawai kita, kan enter. Di sini malah nggak ada sih. Di sini hanya cukup nempelin jari aja. Nempelin jari, nanti dia tertera di layarnya ini, NIP-nya namanya, jam masuknya. Sudah nggak perlu pakai pencet-pencet. Pencet-pencet ini dipakai untuk setting. Nah, jadi di salah satu unit gitu ya, di unit kedua setelah saya di Jakarta atau di Banten, saya sempat ngalamin ini, bahkan sempat juga instalasinya juga. Kenapa? Karena termasuk unit baru, jadi perlu dilakukan setup macam-macam ya, mulai dari setup fingerprint-nya, setup ruangannya, kemudian setup jaringan komputernya, itu saya ngalamin semua itu. Jadi untuk yang model-model kayak gini ini datanya ada di mana? Datanya itu tercatat di mesin absensinya. Terus kemudian datanya biar masuk ke server gimana? Itu dari server ada satu modul atau satu program yang dia khusus untuk menarikin data-data dari mesin absen ini. Jadi biasanya di batch setiap 10 menit sekali, atau mungkin 1 jam sekali kalau servernya nggak terlalu gede gitu ya, bisa 1 jam sekali. Jadi kalau mesinnya ada 10 gitu ya, itu saya jalanin program aplikasi Windows-nya itu ya, berupa aplikasi desktop kecil itu pakai Delphi kalau nggak salah. Itu saya buka 10 gitu. Jadi masing-masing nanti kelihatan. Oh ini datanya ditarik jam sekian, gitu ya. Ada kelihatan prosesnya jalan. Data-nya udah ketarik berapa, baru masuk ke database. Di cara pengiriman data dia itu semi real time atau pakai batch. Kemudian pro-nya dia karena dia sudah pakai single ID, pakai fingerprint ya. Kecurangannya sih bisa diminimalisir atau dicegah gitu ya. Tapi ya kalau kita mau tetap curang bisa gitu ya. Tetap bisa dititipin jarinya ke OB gitu ya.
itu bisa juga gitu ya. Jadi ibunya datang pagi-pagi dia absen tanpa atas nama kita, bisa, masih bisa kecurangan, masih tetap ada. Yang di sini saya tulis mencegah gitu ya, mencegah kecurangan dengan simbol LGD. Terus kemudian harga mesinnya itu cukup terjangkau. Kalau secara korporasi yang bagus itu lumayan lah, tapi masih terjangkau, Terus kemudian praktis dan mudah digunakan. Iya, praktis, kita tinggal tempelin jari di situ, langsung terekam. Kontranya adalah biaya perawatannya cukup tinggi. Jadi ini memang harus dibersihkan gitu. Ada satu office boy yang tiap hari itu harus bersihin ini gitu. Karena kalau nggak bersih, agak susah biasanya dibaca gitu. Terus sekarang kan modelnya kita banyak yang remote working, nah, seperti saya sekarang nih atau Mas Helmi sekarang. Kita kerja dari rumah nih hari ini, gitu. Karena jadwalnya memang jadwal untuk WFH. Gitu. Kalau kita absensinya masih pakai mesin seperti ini ya agak susah gitu ya untuk kondisi remote working seperti sekarang. Nah, dengan adanya pandemi kemarin juga ternyata mesin-mesin ini diidentifikasi juga sebagai media penularan COVID-19. Makanya di unit-unit kami itu untuk mesin absensi finger sudah tidak digunakan. Nah, kalau nggak digunakan kita pakai apa? Ada di slide berikutnya. Oke, nah berikutnya adalah absensi online. Kita biasa sebutnya ya, BYOD atau Bring Your Own Device. Di absensi ini dia bentuknya sudah berupa aplikasi di HP gitu ya, pakai APK. Di mana Play Store pun juga ada gitu. Banyak sih, banyak yang jual juga kan biasanya. Kalau nggak salah ada sih, ada yang jual absensi online gitu ya. Dan ini pakai geolocation. Geolocation itu apa? Dia pakai titik koordinat GPS kita dari device yang kita gunakan. Gitu. Jadi secara logiknya sih nanti kita daftarkan ya, didaftarkan lokasi kantor kita ada di mana sih? Oh, di Jalan X nomor 3. Nah, dari situ biasanya nanti di set boundary-nya atau di set radiusnya. Kalau kita masuk ke radius yang di set di situ misalkan 100 meter atau 200 meter gitu, udah langsung bisa masuk. Kalau dia di luar itu, ya diidentifikasi dia tidak ada di lokasi kerja. Nah, untuk secara datanya pun dia real time. Jadi sekali kita login atau absen di sini, nah datanya langsung masuk ke server. Langsung. Pro-nya sederhana, sudah digunakan, apalagi di era sekarang ya, yang sudah sangat familiar dengan aplikasi berbasis Android atau aplikasi berbasis handphone gitu. Sangat gampang digunakan. Cocok untuk remote working, kalau kantornya banyak pun juga lebih cocok pakai ini. Kontranya apa di sini? Kontranya adalah investasinya cukup tinggi di awal untuk pengembangan aplikasi dan servernya. Karena servernya harus cukup mumpuni, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan cukup besar. Katakanlah karyawannya ada 42.000 nih, kayak PLN. Di pagi hari, jam masuknya 7:30 gitu ya. Ya pengennya jam 7 sampai 7:30 pagi orang berlomba-lomba login ke sini gitu ya, atau sign in biar nggak terlambat. Di jam-jam itu kan pasti peak nih, pasti akses ke jaringannya sangat tinggi, kemudian akses nge-hit ke servernya untuk menulis ke database juga sangat tinggi. Gitu ya. Nah, diperlukan spek server yang cukup tinggi juga di sini. Berikutnya ada ini, kalau teman-teman pernah dengar itu single source of failure. Jadi karena lokasi datanya terpusat atau centralized gitu ya. Ini kalau servernya masalah gitu ya, se-Indonesia nggak bisa login, se-Indonesia nggak bisa sign in untuk absen gitu. Ya, terus berikutnya adalah sangat tergantung dengan internet. Nah, karena dia servernya terpusat, dia butuh media komunikasi data pakai jaringannya memang jaringan internet. Jadi kalau tiba-tiba ternyata paket data kita habis nih, kita udah niat nih buat login atau sign in pakai aplikasi absen ini, ternyata nggak bisa karena jaringannya nggak ada atau karena kuotanya habis. Gitu ya. Terus kontranya ya. Oke, jadi ada 3 tadi ya, dari mesin check log, ada mesin finger atau pakai biometrik, dan terakhir absensi online. Topik keempat kita pada sore hari ini ada perkembangan fitur sistem informasi absensi. Coba spill sedikit ya. Jadi kalau di PLN kita pakainya absensi online.
Karena salah satunya tadi ya, kendornya faktor pandemi, kita harus kerja dari rumah. Gitu. Jadi dibangunlah sebuah sistem informasi absensi namanya PLN Daily karena tiap hari juga digunakan gitu ya. Nah, ini tampilan antarmukanya seperti ini, ada beberapa fitur gitu ya. Ini nggak cuma absen, tapi ada beberapa fitur lain seperti pengajuan cuti ini di sini, terus kemudian ada jadwal shift, ada self-assessment, konsultasi COVID karena zaman-zamannya COVID kemarin ya. Ada informasi terkait vaksin, ada konsultasi ECC gitu. Terus di sini nih ada ini notifikasi kalau kita ada di lingkungan kerja. Jadi kita klik login, masuk ke sini gitu ya. Nanti akan muncul nih, Anda berada di lokasi lingkungan kerja. Nah, ini coba saya demokan dikit gitu ya. Oke, ini aplikasi PLN Daily atau aplikasi untuk absensi di tempat kami, gitu ya. Nah, jadi di halaman antarmukanya ada 3 menu bawah ya. Ini ada home, ada notifikasi, ada account. Ini akun saya. Termasuk nanti saya harus setting device dan juga memilih atasan saya itu di sini. Ada menu login, logout. Ini sebagai menu utama ya untuk login dan logout. Kalau coba saya klik gitu login, dia akan nyari lokasi saya ada di mana, gitu. Apakah saya di kantor apa enggak? Kalau saya di kantor akan ke sini nih, ada di lingkungan lokasi kerja, selamat bekerja. Kalau pagi, kalau sore ya selamat pulang. Gitu. Nah, di sini saya bisa isi kegiatan saya hari ini apa, atau WFH, atau mungkin rapat di luar kota, itu klik di sini, login. Gitu ya. Ini menunjukkan waktu. Tadi pagi sudah sign in ya, jam 7.09. Terus ini lokasi. Nah, ini lokasi kerja. Kerja saya di sini, lokasi saat ini saya berada di sini. Jaraknya kurang lebih 20 kilo, sementara radius jarak yang di-set ke lokasi kerja saya adalah 200 meter. Jadi kalau saya ada di jarak 200 meter dari lokasi kerja, bisa login atau bisa sign in di sini. Nah, berikutnya ada menu clock-out. Clock-out ini untuk jam pulang. Kalau login jam pagi ya, saya masuk kantor, clock-out ini jam pulang. Nanti kalau sudah lewat jam 4, coba kita praktekkan. Sekarang belum ya. Nah, berikutnya ada menu attendance. Jadi attendance ini lebih lengkapnya lagi dari login logout. Nah, di sini ada history. History menunjukkan jam masuk jam pulang saya, dan ini juga ada warna hijau, ada warna merah gitu ya. Bedanya kalau hijau ini sudah disetujui, ada centang ini sudah disetujui. Saya masuk di jam 7, pulang jam 5 kurang. Nah, karena saya WFH harus dilakukan persetujuan oleh atasan. Ini tanda hijau-hijau ini berarti sudah disetujui. Sebenarnya ada yang warna merah. Warna merah apa? Nah, warna merah ini adalah biasanya ada yang belum setujui, ada juga yang belum komplit. Karena hari ini belum waktunya pulang, gitu ya. Jadi di sini hanya ada jam masuk di pagi hari tadi. Dan ini tandanya sudah disetujui. Tanda merah atau hijau ini ya, ada tanda gedung ini. Ini untuk menunjukkan saya ada di lokasi kantor atau tidak. Contohnya mungkin di tanggal 22. Nah, ini ada yang hijau ya. Ada yang hijau, ini ada di lokasi kantor. Seperti itu untuk history. Terus kemudian ada backlog. Nah, backlog ini sebenarnya salah satu solusi ketika saya tidak bisa terkoneksi ke server. Ketika saya klik login atau sign in di awal, ketika koneksinya lancar, maka data itu akan langsung masuk ke server. Tapi ada kalanya juga mungkin tidak ada jaringan atau mungkin servernya sedang terkendala gitu ya. Jadi si data absensi tadi akan disimpan secara lokal di aplikasi. Sehingga nanti ketika ada jaringan, dia akan otomatis terkirim ke server. Ini backlog. Biasanya kalau nggak ada jaringan gitu ya, atau servernya sedang bermasalah, data absensi di hari itu akan disimpan di backlog. Nanti bisa otomatis atau bisa pakai manual ya. Kita klik upload di sini. Ini datanya akan terkirim ke server. Nah, berikutnya ada approval, gitu ya. Approval di sini saya harus melakukan persetujuan untuk data absensi teman-teman gitu ya, yang ada di tim saya. Ada Mas Helmi nih, tadi pagi baru absen, belum saya approval. Ini harus di approval masing-masing. Dan barusan dibuat sebuah aturan lagi ya di beberapa bulan ke belakang. Jadi kami tidak bisa absen kalau rekan-rekan kami di tim itu belum kami approve. Jadi kalau masih ada satu aja yang belum kita approve, nggak bisa login, nggak bisa login.
Terakhir ada my attendance, ini rekap kedatangan dan rekap pulang. Oke, untuk menu attendance, menu berikutnya ada absence. Absence ini maksudnya untuk pengajuan cuti, mungkin kita mau request cuti, gitu ya, request izin, gitu ya, itu bisa dipilih di sini. Dan prosesnya seperti apa? Nanti kita isi tipe cutinya di sini, dari tanggal kapan sampai tanggal berapa, gitu ya. Mungkin ada tugas luar dan kita perlu melampirkan surat undangannya, bisa masuk di sini, dan bisa ditulis juga di sini ya, note-nya, gitu ya. Mohon disetujui cuti saya tanggal sekian atau tanggal sekian. Boleh. Kemudian kita kirim. Nanti akan di-approve oleh atasan. Ada juga menu history atau ini ya, sejarah atau riwayat cuti atau absence. Ini di tahun ini baru sekali. Yang pertama ditolak, di-cancel gitu ya, karena ada keperluan gitu ya. Yang kedua kemarin di bulan apa ini, April kali ya. Tuh. Story sudah, absence sudah, terus ada menu shift. Nah, shift ini kita untuk penjadwalan jadwal kerja yang mungkin shift-shiftan. Jadi di tempat kami bekerja itu tidak melulu pagi sampai sore, gitu. Enggak, tapi ada juga beberapa yang berupa shift. Shift pagi, shift siang, shift sore. Misalkan teman-teman yang ada di pembangkitan, ada di gardu induk, gitu ya, kerjanya adalah shift. Nah, di sini kita bisa lakukan penjadwalan shift. Misalkan saya pilih shift pagi nih, saya jadwalkan dari tanggal berapa sampai berapa, nanti di-approve, dan ada historinya. Gitu. Mirip seperti sebelumnya. Ada juga pertukaran shift, kita mau tukar shift sama siapa, gitu ya. Itu juga di request di sini. Terus ada juga ini laporannya, schedule-nya. Jadi untuk tim saya kebetulan normal 1 semua. Normal 1 itu maksudnya ya jam kerja seperti biasa, 7.30 sampai 16 gitu, di masing-masing teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini. Ada juga self-assessment test, ada konsultasi COVID, ada vaksin, informasi vaksin. Self-assessment test ini untuk, kalau nggak salah ini dibuka secara periodik ya, ketika ada self-assessment. Ada konsultasi dengan ECC. Ini ECC adalah Employee Care Center. Jadi di sini ada konsultasi yang dikelola oleh teman-teman dari SDM. Ya, sekilas mengenai sistem informasi absensi. Oke. Nah, topik terakhir kita pada hari ini adalah kajian kelayakan sistem informasi. Jadi gini teman-teman, meskipun kelihatannya sederhana ya, seperti informasi absensi tadi gitu ya, tapi sebaiknya kita juga perlu melakukan sebuah kajian kelayakan sistem informasi, sesederhana apapun sistemnya. Gitu ya. Kenapa? Karena pengembangan sistem informasi itu sekecil apapun pasti membutuhkan sumber daya. Nah, sumber dayanya bisa macam-macam, bisa berupa tenaga, waktu, pikiran, bisa juga di skala korporasi itu uang, modal, atau investasi, gitu ya. Sehingga sebelum sebuah proyek sistem informasi dijalankan itu perlu dilakukan sebuah studi kebijakan untuk menentukan nanti go or no go dari sebuah proyek itu. Itu kira-kira seperti itu. Kenapa sih harus dilakukan kajian? Nah, saya coba ulas secara sederhana ya, teman-teman. Gitu. Jadi nanti akan ada 3. Yang pertama adalah kajian kelayakan operasi, yang kedua itu ada kajian kelayakan finansial, dan terakhir ada kajian risiko. Yang pertama dulu adalah kajian kelayakan operasi. Isinya apa sih? Ini dokumen atau studi analisis untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan menyelesaikan suatu proyek. Jadi di dalam KKO atau kajian kelayakan operasi ini memuat beberapa hal. Misalkan yang pertama adalah analisis kebutuhan bisnisnya. Biasanya kita terjemahkan menjadi sebuah ini ya, latar belakang, tujuan, terus kemudian urgensinya apa, kemudian manfaatnya apa. Gitu. Nah, misalkan tadi untuk aplikasi absensi yang pakai geolocation atau pakai online, gitu. Apa sih latar belakangnya? Salah satu latar belakang yang mendorong adalah kondisi COVID-19 di tahun 2020 itu yang semakin tinggi. Jadi teman-teman
yang sebelumnya pakai aplikasi absen berbasiskan fingerprint atau biometrik, otomatis nggak bisa dipakai dong. Satu tabrakannya itu. Terus kemudian ada terbit peraturan untuk work from home untuk social distancing ya ketika itu. Tujuannya menjaga keberlangsungan bisnis, jadi teman-teman tetap bisa absen gitu tanpa harus menunda-nunda gitu. Urgensinya kondisi COVID ketika itu semakin tinggi. Gitu. Terus kemudian mesin absen finger tidak boleh lagi digunakan. Terus adanya himbauan pemerintah untuk WFH atau work from home. Nah, manfaatnya ternyata dengan menggunakan sistem informasi online berbasis geolocation ini, pemrosesan data absensi dapat dilakukan secara real time, datanya langsung masuk ke server gitu. Terus berikutnya, karena sebelumnya masih menggunakan fingerprint yang upload datanya kita lakukan secara batch atau semi real time itu bisa langsung tergantikan. Dan yang ketiga, kita kurangi kesalahan datanya. Jadi kalau dulu itu dari mesin absen finger masuk ke server di unit induk diolah datanya, dijadikan file CSV atau Excel, baru diupload ke server pusat. Nah, kita coba memangkas gitu. Jadi dari sistem informasi absensi yang online atau dari gadget kita masing-masing, itu data akan langsung masuk ke server yang ada di kantor pusat. Itu untuk kebutuhan bisnisnya. Kemudian ada juga analisis pemenuhan persyaratan legal atau regulasi. Maksudnya di sini regulasi, ada nggak sih aturan yang mendasari itu? Kalau ada, nanti disebutkan. Itu bisa menjadi sebuah alasan gitu ya, atau menjadi sebuah pendorong sebuah proyek sistem informasi itu dilakukan. Terus kemudian ada kajian awal, jadi kajian awalnya seperti apa, yang kondisi sebelumnya seperti apa, terus kemudian ada analisis hasil yang diharapkan, nanti dengan menggunakan sistem informasi yang baru ini nanti apa sih hasil-hasil yang akan dicapai gitu. Apakah nanti akan meningkatkan pendapatan atau mungkin mengurangi biaya gitu ya. Terus ada juga informasi mengenai ketersediaan sumber daya internal. Jadi di sebuah proyek sistem informasi itu ada beberapa sumber daya yang kita gunakan. Misalkan terkait orangnya, apakah ini akan dilakukan sendiri atau mungkin di pihak ketiga kan, maksudnya di vendorkan gitu ya. Terus kemudian dari sisi infrastrukturnya, apakah server atau jaringannya sudah mencukupi, nanti dijelaskan juga di informasi ketersediaan sumber daya internal. Terus kemudian ada juga tim implementasi. Jadi di kajian pelayanan operasi ini dijelaskan juga siapa sih nanti yang memegang proyek ini siapa, timnya siapa saja, untuk memastikan bahwa si proyek ini akan dapat dijalankan dengan baik nanti. Dan terakhir ada timeline atau alur waktunya ya, dari bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain, itu dijelaskan semua di timeline implementasi proyek ini. Jadi ini sebuah studi narasi gitu ya, untuk analisis bisnis, untuk melihat kelayakan dari sebuah operasinya. Gitu. Berikutnya ada namanya kajian kelayakan finansial. Jadi dari sisi operasinya, sekarang kita lihat dari sisi finansial atau dari sisi pendanaannya. Nah, di sini sebenarnya isinya itu secara sederhana adalah cost benefit dari sebuah proyek. Ada cost, ada benefit, ada biaya, ada manfaatnya. Nah, cost-nya apa? Cost-nya itu biasanya berupa tambahan investasi. Jadi ada uang yang dikeluarkan di situ. Selain uang untuk pengembangan ini, biasanya juga ada biaya untuk OM atau operation dan maintenance. Jadi sistem informasi itu tidak serta-merta kita bangun, kemudian kita tinggalkan, nggak perlu dipelihara gitu ya. Nggak. Jadi sistem informasi itu harus tetap kita pelihara. Makanya itu butuh tambahan, biasanya butuh tambahan operation dan maintenance. Itu ada di sisi cost atau biayanya. Jadi di sisi cost ada tambahan investasi, ada tambahan biaya pemeliharaan atau operation maintenance. Terus kemudian nanti kita bandingkan dengan benefit atau dengan keuntungannya atau dengan manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu biasanya apakah nanti ada tambahan pendapatan dengan membuat sebuah sistem informasi baru? Apakah nanti ada efisiensi biaya? Apakah nanti ada ini ya biaya lebih tinggi yang bisa kita tangkal atau bisa kita hindari gitu ya. Misalkan tadi ya sistem informasi absensi karena kemarin dibangunnya bersamaan dengan pandemi gitu. Cost avoidance paling gampangnya gini, kalau kita tetap pakai mesin absen finger gitu, sebagai fingerprint itu ada kemungkinan penyebaran penyakit COVID-19. Nah, di situ pasti nanti akan muncul biaya pengobatan pegawai. Nah,
Nah, itu yang coba kita hindari. Terus kemudian secara efisiensi biaya, itu kalau sebelumnya kita pakai mesin printer tersebar, servernya masih ada di masing-masing motor induk, gitu ya. Nah, terus kemudian perlu direkap, perlu di-download, kemudian di-upload lagi, gitu ya, dengan sistem informasi absensi online itu, data akan langsung masuk ke server pusat, sehingga kita tidak perlu lagi mengolah data, tentunya biayanya juga lebih efisien. Apakah ada tambahan pendapatan? Sepertinya tidak. Kalau informasi absensi ada tahun berapa enggak? Apakah dengan adanya mesin absen itu nanti kita bisa sisipkan iklan gitu ya di aplikasinya kayak HP-HP Xiaomi gitu? Enggak juga. Gitu. Makanya mungkin benefitnya ya dari efisiensi biaya dan cost avoidance. Itu akan jadi sebuah benefit. Nah, kemudian dari cost dan benefitnya kita bandingkan. Terus kemudian ada beberapa indikator seperti NPV, net present value. Terus kemudian ada IRR, ada internal rate of return, ada benefit per cost ratio, ada payback period. Yang paling gampang adalah benefit per cost. Ini adalah perbandingan antara keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan. Apakah dia lebih tinggi cost-nya atau lebih tinggi benefit-nya. Ini harus lebih dari satu mau bagus. Gitu ya. Menunjukkan bahwa sebuah proyek itu benefit-nya bagus. Terus ada juga payback period atau biaya balik modalnya, ya, atau periode balik modalnya. Berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu. Mungkin itu yang paling gampang. Jadi isinya untuk kajian kredit finansial kita bandingkan antara cost dan benefit dari suatu proyek. Ya mungkin ada beberapa ini, oh ini aplikasinya bagus ini kayak gini, bisa menyelesaikan ini itu. Tapi ternyata biaya operation maintenance-nya tinggi. Misalkan saya harus hire orang nih untuk maintain servernya atau untuk maintain aplikasinya yang ternyata si aplikasi itu pakai bahasa pemrograman yang sudah sangat langka, gitu. Itu biaya per orangnya bisa sangat mahal. Gitu. Sementara kita nggak dapat tambahan pendapatan atau tidak bisa melakukan efisiensi biaya dari sebuah proyek itu. Itu juga nggak visible atau tidak layak untuk dilakukan. Itu ya. Jadi KKF paling gampangnya antara biaya dan manfaat. Dan yang terakhir, sebentar. Ini bintang tamu saya sudah hadir belum ya? Terus ini belum ada. Pak Rifki ada nggak ya? Mbak Vivin, Bu Vivin? Iya, iya Pak Taurisa. Oh, sudah hadir ternyata. Mas Rifki, dia pakai nama ini, host virtual, tim TVV. Iya, selamat sore, Mas. Kok nggak di on cam, bro? Ya. Nah, gitu dong. Inilah gestar spesial kita pada sore hari ini. Nah, perkenalkan namanya Bapak Rifki Handika Haki. Bentar, saya stop share dulu. Nah, sekaligus kita reuni sedikit ya, mungkin ya. Pak Andre, ada Pak Andre? Aman Pak, aman. Aman, Jos. Sifat. Hidup ITS. Jadi Pak Rifki ini, nama lengkapnya Rifki Handika Haki. Beliau adalah accounting di angkatan kami dari dulu sampai sekarang, nggak ganti-ganti. Gitu ya Bu Vivin ya. Kita accountingnya nggak pernah ganti ya. Satu ini aja. Di Mas Rifki, Pak Rifki sekarang ada di Subdirektorat Manajemen Risiko Organisasi. Jadi dia seperti masalah risiko gitu. Nah, salah satu kajian kelayakan informasi atau kajian kelayakan sistem informasi selain kajian kelayakan operasional itu ada kajian kelayakan finansial dan yang terakhir ada kajian risiko. Risiko itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rifki. Nah, ini aku yang share, Ki. Ini saya jadi jelasin, Mas. Jadi apa? Yang jelasin jadi saya nih. Oh iya dong, expertnya lah. Ya, saya minta izin dulu sama Bu Vivin, Pak Sony, sama Pak Arfian nih. Jadi saya nggak terlalu itu ya, terlalu seperti bukan risiko. Kebetulan sekarang lagi berkecimpung di dunia manajemen risiko. Mungkin bisa lebih didekatkan lagi, Mas Rifki. Masih ini ya? Oke, segitu. Halo, sudah Mas? Jelas. Nah,
Iya, jadi selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rifki. Kebetulan dulu masuk SI itu 2005 ya. Jadi sama Pak Andre sama Bu Vivin. Kebetulan saya sama Pak Tarisa jadi satu ya, kecemplung di salah satu BUMN kapitalis ya di negara ini. Nah, mungkin bisa langsung aja lah lanjut Mas Tarisa untuk Oke, besar ya. PPT-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin manajemen risiko itu apa? Wah? Nah, secara teori ya, risiko itu menurut ISO 31000 2018 itu bla 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 bla. Kalau saya bilang sih risiko itu ya kayak ini ya hambatan-hambatan lah istilahnya untuk mencapai sasaran. Bahasa kasarnya sih seperti kayak gitu. Terus sebenarnya kan di SI kan juga ada manajemen risiko IT ya. Itu mungkin teman-teman nanti bisa apa lebih mendalaminya kayak gitu. Mungkin ini secara sekilas aja sih. Jadi manajemen risiko itu sesuai ISO 31000 itu ya efek dari ketidakpastian istilahnya. Ketika kita ingin mencapai sebuah sasaran kan pasti ada ini ya hambatan-hambatan kayak gitu. Terus ada kayaknya ini aku harus mitigasi ini, harus melakukan ini. Kayaknya kalau misalkan pengen bikin project ternyata kayaknya ada risiko kejadian crash atau kejadian SDM yang nggak mampu, nggak kompatibel gitu-gitu. Jadi istilahnya kalau saya boleh ini ya risiko itu based on sasaran sebenarnya. Jadi yang diharapkan itu seperti apa. Nah, di dalam kita mencapai sasaran itu kan kadang-kadang ada beliot sidik, ada yang kadang kita kalau jalan ke kanan, ke kiri, kayak ada hambatan-hambatan. Nah, itu yang namanya risiko, kayak gitu. Di dalam konteks yang topiknya Mas Taurisa ya, sebenarnya manajemen risiko itu diperlukan untuk penilaian risiko. Jadi di sebelah kiri ini based on ISO 31000. Jadi ada arsitektur, ada kerangka, ada saya lupa ya, ada proses. Nah, di proses ini istilahnya penilaian risiko itu mulainya dari identifikasi, kita analisis, terus kita evaluasi. Istilahnya ya kalau di bahasa manajemen itu BCA, plan to check actionnya seperti apa. Nah, kata-kata yang penting di manajemen risiko itu ini ketidakpastian sama sasaran. Beda sasaran, beda risiko. Ketika sasarannya, misalkan teman-teman nih, aku pengen pacaran sampai arek TI, tapi teman habis itu sasarannya kan nggak mungkin. Risikonya kan nggak mungkin berantem sama anak mesin kayak gitu. Nah, sasarannya itu beda sasaran, beda risiko juga istilahnya. Terus yang kedua adalah guna untuk menentukan peristiwa risiko perlu juga dipahami sasaran. Jadi istilahnya kalau kita sasarannya jelas, misalkan satu project, saya pengen bikin project absensi itu seperti apa, waktunya kapan, target waktunya seperti apa, terus resource-nya seperti apa. Jadi istilahnya kalau menentukan sasaran itu pakai kaidah SMART ya, spesifik, measurable, terus achievable, habis itu relevan sama time bound. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sasaran yang nggak pas nih, kita juga agak bingung nih untuk menentukan resiko-resikonya apa saja. Seperti itu. Mungkin bisa next, Mas Tarwisa. Nah, kalau tadi Mas Tarwisa sudah bilang kajian finansial, kajian operasi, jadi sebenarnya itu di dalam kajian-kajian itu udah ini udah common ya di satu perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang itu paling nggak harus ada kajian risikonya. Seperti itu. Sebenarnya kajian risiko ini sebagai dokumen atau justifikasi kita ketika kita ingin melakukan sesuatu,
ya kita tuh ada apa kayak penjelasannya gitu loh, ada dasar-dasarnya, ada ulasannya. Jadi ketika misalkan kita salah untuk mengambil keputusan, uh, itu bisa apa bisa ada justifikasi lah istilahnya, kita buat pegangan uh, untuk apa untuk mengevaluasi itu ada seperti itu. Nah sebenarnya kalau secara apa ya bahasan ya, kajian risiko itu adalah dokumen manajemen risiko yang memaparkan risiko yang berpengaruh terhadap rencana kegiatan proyek inisiatif beserta rencana penanganan dan bertanggung jawabnya. Istilahnya itu kajian risiko itu dari end to end, perencanaannya seperti apa, prosesnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Itu harus dijabarkan semua, risiko-risikonya sama, rencana penanganannya seperti apa. Nah, kajian risiko itu paling sering dibuat itu adalah untuk mendukung pengambilan keputusan seperti itu. Itu untuk pencapaian kegiatan sasaran dan proses bisnis maupun improvement dari satu proses bisnis. Ada juga yang bilang kajian risiko itu adalah merupakan tahapan pengelolaan risiko yang dilakukan dari penetapan konteks sampai penentuan alternatif perlakuan risiko. Jadi kalau misalkan teman-teman mengidentifikasi itu paling gampang dilihat di sebelah kanan ini ada internal sama eksternal ya penyebabnya. Biasanya dari stakeholder, ekonomik, law, politik, sama apa. Sebenarnya kalau materi ini kayaknya sudah ada juga ya di MRTI kalau nggak salah saya baca itu. Sebenarnya banyak juga sih untuk tools-tools dari identifikasi manajemen risiko di sana. Mungkin itu dulu ya Mas Rafisa kalau mengenai risiko. Atau mau ada tambahan lagi? Ini kayaknya nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi Mas Rifki ada sampaikan bahwa menetapkan sebuah sasaran atau goals itu harus smart, gitu ya. Harus spesifik, measurable, achievable, relevan, sama time bound. Katakanlah kita kasih nih untuk pengembangan sistem informasi absensi ini, salah satu sasarannya adalah si aplikasi absensi ini akan terimplementasi pada triwulan ketiga tahun 2020, misalkan seperti itu ya. Kita punya time bound di situ. Nah, dari situ ada sebuah risiko. Risikonya adalah bagaimana jika si proyek ini terlambat, gitu. Itu salah satu risikonya. Nah, risiko ini nanti kita identifikasi, kita analisis, kemudian dimitigasi. Kalau dicek di sini kan ada ini ya, rencana penanganan, penanggung jawabnya. Dari situ kita bisa cek di awal, identifikasi risikonya adalah si proyek ini terlambat. Nah, kemudian action pertamanya atau identifikasinya itu ada nggak sih aturan-aturan di perusahaan atau mungkin SOP-nya dalam pengembangan aplikasi. Itu kita masukkan. Dari situ teman-teman di dalam tim atau mungkin stakeholder-nya sudah paham, untuk pengembangan sebuah sistem informasi nanti tahapannya seperti ini loh. Jadi dari tambahan itu nanti di breakdown jadi sebuah tahapan sesuai SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih jebol gimana ya? Misalkan dalam 1 bulan kita harusnya bisa mengerjakan 2 atau 3 modul gitu ya, atau 2 modul lah gitu. Ternyata masih 1,5 modul nih. Itu harus dilakukan sebuah mitigasi. Mitigasi maksudnya ketika sebuah risiko ini nanti melampaui batas atau melampaui threshold, apa sih harus kita lakukan gitu ya. Mungkin mitigasinya di 1 bulan pertama harusnya target kita adalah 2 modul, tapi baru selesai 1,5. Sementara target di bulan berikutnya harus selesai 4 modul. Jadi mitigasinya adalah gimana kita bisa speed up dengan 2 modul yang harus kita selesaikan itu. Nah, kemudian nanti penanggung jawabnya siapa? Itu saya dicatat. Gitu ya. Jadi mulai dari identifikasi, analisis, sampai nanti ke penanganan dan penanggung jawabnya. Itu harus dituangkan. Itu hanya satu risiko ya terkait keterlambatan. Risikonya bisa banyak. Misalkan mulai dari anggaran atau mulai dari investasinya. Ada juga loh risiko investasi yang tidak disetujui. Gitu. Ada, kita sudah buat KKO, KKF-nya gitu, sudah disampaikan. Tapi ada satu kondisi kadang ini nggak terlalu penting, gitu. Manajemen ini nggak terlalu penting, jadi anggaran nggak turun. Kayak gitu gimana? Nanti juga dipaparkan juga di kajian risiko ini. Jadi hal-hal yang mungkin kadang tidak kita antisipasi itu dituangkan di kajian risiko. Bisa paling gampangnya ada plan A, ada plan B gitu ya. Biar nanti tujuan yang di awal tadi kita tetapkan, misalkan harus launching di triwulan ketiga 2020, itu tetap
jalan. Itu isinya di kajian risiko. Kira-kira gitu, Mas Rifki. Iya, betul. Sama ini Mas, mungkin jangan lupa ya, kalau resiko itu sebenarnya kalau udah dibikin, itu kadang-kadang orang lupa Mas. Nggak ada monitoring sama evaluasinya Mas. Jadi Yes. kayak gitu. Ya, bisa. Ya. Jadi mungkin substansinya PDCA-nya di manajemen itu harus terus berjalan ya, dari plan, do, check, action. Jadi istilahnya perbaikan berkelanjutan teman-teman. Kalau misalkan kita ngelakuin terus kita tinggalin sama aja. Namanya itu kita monitor, kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Nah itu jadi satu sistem yang mungkin terus improve ya seperti itu. Oke, thank you. Ini kayaknya udah 1 jam lebih ya. Oke, 2 slide terakhir kayaknya ya. Nah, ini resume dari kajian kelayakan sistem informasi tadi, ada KKO atau kajian kelayakan operasi. Ini isinya justifikasi suatu proyek sistem dijalankan atau tidak. Kemudian ada analisa kebutuhan bisnis, terbahkan tujuan manfaat urgensinya apa, gitu ya. Ada analisis hasil yang diharapkan nanti dengan sistem informasi ini apa sih yang akan kita perbaiki, gitu ya. Terus ada juga tim dan timeline-nya juga. Terus kemudian ada kajian kelayakan finansial. Ini isinya perbandingan antara cost dan benefit ya, atau cost benefit analisisnya. Cost atau biayanya bisa berupa biaya investasi, bisa berupa biaya operation and maintenance-nya atau biaya pemeliharaannya. Benefit-nya paling tidak ada 3, tambahan pendapatan, efisiensi biayanya seperti apa, atau cost avoidance atau biaya yang nanti bisa kita hindari dengan menggunakan sistem informasi ini nanti apa. Output-nya ada NPV, IRR, benefit cost ratio, dan ada payback period. Yang terakhir ada kajian risiko. Jadi risiko itu muncul sebagai ketidakpastian dari sebuah sasaran. Penyebabnya bisa dari internal, bisa juga eksternal. Internal bisa dari sumber daya perusahaan, dari budget. Eksternal bisa dari stakeholder luar, misalkan kebijakan, gitu ya. Dengan pemerintah, gitu ya biasanya, macam-macam. Terus kajian risiko berisi paparan risiko, jadi risikonya apa, diidentifikasi, dianalisis, kemudian rencana penanganan dan penanggung jawabnya nanti seperti apa. Isinya kira-kira seperti itu. Ya, boleh tidak ada 3 itu ya, di tempat kami ada KKO, KKF, dan KR. Baik teman-teman, ini sudah slide hampir terakhir, hands-on-nya kita pada sore hari ini ya. Mulai dari konsep sistem informasi. Sistem informasi itu nggak usah dibikin ribet, jadi seribet apapun permintaan usernya atau mungkin sistemnya nanti kembalikan pada 3 hal, yaitu input, proses, dan output-nya. Definisikan masing-masing, disusun, gitu ya. Terus ada data itu fakta, kalau informasi itu data yang terorganisir. Gitu. Kemudian ada karakteristik dari TPS atau Transactional Processing System, itu sederhana, sebagai tempat input data, rutin dilakukan, dan tidak ada decision making ya, atau minim sekali decision making-nya. Yang terakhir, pengembangan sistem informasi meskipun sederhana, itu sebaiknya dilakukan kajian kelayakan, seperti KKO, KKF, dan KR tadi. Oke, last quote, teknologi itu mempermudah, bukan mempersulit. Ya. Jadi kalau kita bikin sebuah sistem informasi itu ya, pastikan bahwa sistem informasi itu mempermudah kerja kita atau mempermudah hidup kita, bukan malah nanti mempersulit. Mempersulit itu misalkan ya, setelah di-deploy, setelah diimplementasikan, oh ternyata inputnya ribet, gitu. Ternyata masih butuh penanganan di sana-sini, masih butuh tiap bulan di-tuning database-nya. Enggak. Teknologi itu mempermudah, tidak mempersulit. Gitu. Itu mungkin akhir kata dari saya dan tim. Nah, ada Mas Rifki, ada Mas Helmi tadi. Gitu ya. Oke, waktu dan layar saya kembalikan pada Bu Vivin. Oke, Steve, Risa, juga Pak Rifki Handika Haki ya. Jadi ini surprisingly kita dapat 2 materi hari ini. Jadi transaction processing system dan juga manajemen risiko. Nah, manajemen risiko tadi kita bisa melihat atau menarik bahwa sistem informasi itu ketika diterapkan tidak lepas dari yang namanya risiko-risiko sendiri. Tadi ada beberapa cara untuk menganalisis kelayakan. Salah satunya adalah dengan dari sisi finansial ya. Lalu tadi Pak Rifki juga menjelaskan beberapa siklusnya, salah satunya adalah PDCA.
Nah, ini teman-teman mahasiswa KSI A, B, C, D, E, dan Q boleh raise hand atau angkat tangan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Silahkan mungkin dari masing-masing perwakilan kelas ya. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 5. Oke, di chat box sepertinya ada pertanyaan dari KSIA. Aduh, panjang pertanyaannya ya. Aditya, kamu hadir hari ini? Hadir, Bu, hadir. Oke, silakan langsung ditanyakan kepada narasumber Pak Taurisa dan Pak Rifki. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Aditya Haji Pamungkas dengan nomor NRP 502-622-1061. Sekarang kan ada banyak tren ya Pak tentang motor atau mobil listrik. Nah, tentunya membutuhkan suatu sistem informasi untuk bagian pengisian bahan bakar atau baterai dari mobil atau motor tersebut agar lebih efisien daripada secara manual. Apabila suatu saat program motor dan mobil listrik itu berjalan 100% di Indonesia, apakah pihak PLN sudah mempersiapkan sistem informasi untuk mendukung program tersebut? Apabila sudah, seperti apa sistem informasi yang cocok untuk mendukung program tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaannya. Nah. Ya, Mas Alit ya. Sorry, Aditya, Adit. Ya, bisa dicek Mas di Play Store. Ada namanya aplikasi ChargeIn, charge.in. Nah, itu salah satu aplikasi ya yang disiapkan oleh PLN untuk menangani masalah SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Informasi apa saja yang bisa didapat, fitur apa saja yang ada di situ, gitu ya. Yang pertama lokasi pengisiannya ada di mana, karena tersebar ya. Itu bisa didapat informasinya di situ. Terus kemudian ada juga transaksi juga di situ. Jadi ketika kita nyolok gitu ya ke SPKLU-nya, kita mau beli berapa kWh sih? Kalau bensin ini kita beli berapa liter gitu ya. Nanti bisa beli berapa kWh atau berapa rupiah. Nah, bisa bayar di situ juga ketika sudah connect gitu ya. Connect-nya cukup sederhana sih. Jadi di masing-masing SPKLU itu ada QR code. Jadi teman-teman bisa langsung scan QR code-nya, nanti masukkan transaksinya di situ, bayar, udah langsung charge. Gitu, Mas. Ada aplikasi yang namanya ChargeIn. Nah, kedepannya seperti apa untuk ChargeIn ini? Saya jadi spill dikit-dikit. Oke, salah satu produsen mobil listrik terbesar di Indonesia adalah Hyundai. Sepakat ya, Hyundai. Nah, Hyundai pun juga sudah menjajaki gimana caranya informasi yang ada di SPKLU ini bisa masuk ke mobil mereka. Jadi mobil-mobil mereka nanti di dashboard-nya itu akan sudah terdisplay informasi di mana sih SPKLU terdekat dari posisi mobilnya. Terus yang spill yang kedua, ini masih terpisah ya antara ChargeIn dengan PL Mobile. Ada juga roadmap untuk masukkan si ChargeIn ini ke super apps PL Mobile. Jadi ya cukup di satu aplikasi ya, semboyannya kan semua makin mudah. Ya Pak, terima kasih. Iya. Oke, tanya menarik ya. Dia update perkembangan terkini gitu ya. Sekarang sudah banyak produsen-produsen mobil atau sepeda motor listrik dan ternyata dari PLN juga support untuk sistem informasi buat managing terutama charging-nya ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari siapa? Boleh resen atau diketikkan?
Atau mau tanya selain materi boleh, silakan. Mau tanya teknis boleh, ada. Sip, itu sudah ada satu yang raise hand. Eugenia, boleh? Permisi Pak, izin bertanya. Nama saya Junia Indrawan, NRP 020. Pak, saya ingin bertanya, kalau misalnya kita dihadapkan dalam memilih satu pilihan itu, kalau misalnya dihadapkan dengan cost high, tapi juga mendapatkan high benefit, apakah sebenarnya kita ambil saja, atau kita lebih baik memilih alternatif lain yang memiliki cost atau benefit yang lebih kurang? Oke, cost high, benefit high. Apa yang harus dilakukan? Gitu kan ya? Iya. Oke, aku mau pakai salah satu contoh kasus gini. Dari bulan Juni kemarin kita kerjakan ini ya. Jadi di PLN itu ada selain pelanggan rumah tangga, ada pelanggan bisnis, ada pelanggan industri, kemudian ada pelanggan sosial. Ada 5 lah, mulai dari rumah tangga, sosial, itulah pokoknya. Nah, masing-masing pelanggan punya matriks risiko cost benefit masing-masing gitu ya. Yang paling tinggi itu biasanya industri. Jadi secara cost, secara keuntungan sebenarnya di sisi bisnis ya. Nah, pelanggan industri ini kenapa? Karena mereka biasanya nyambung itu kalau daya pelanggan rumah tangga kan cuma 2.200 VA, 3.500 VA ya, VA gitu ya. Ini mereka nyambungnya bisa sampai MVA. MVA itu pangkat berapa ya? Ya tambah nolnya tambah 6 lah, gitu kan ya. Dan itu secara investasi sangat-sangat tinggi. Karena tidak hanya kita butuh kabel buat nyambung, enggak. Tapi kita butuh pembangkit untuk nyambung ke pelanggan itu. Gitu ya. Pembangkit doang nggak ada transmisinya juga nggak akan nyampe listriknya ke pelanggan. Jadi komplit satu set gitu ya. Mulai dari pembangkit, transmisinya gitu ya. Kadang kita sampai membangun lingkungan GI-nya gitu ya. Terus trafonya biasanya milik pelanggan. Itu adalah sesuatu yang cost high gitu ya. Jadi biayanya gede banget. Secara waktu juga nggak bisa kita penuhi sehari, 2 hari, 24 jam nggak bisa. Bisa sampai bertahun-tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Bisa. Terus secara keuntungan tinggi, iya sangat tinggi gitu. Karena satu pelanggan gede itu sudah bisa ngalahin berapa puluh ribu pelanggan kecil-kecil ya. Langsung demand-nya langsung terserap gitu. Secara keuntungan ya langsung gede. Tapi secara risiko akan sangat gede, Bang. Pasti cost high, benefit high, risiko juga gede gitu. Maka di situ perlu dilakukan sebuah banyak kajian gitu. Mulai dari kajian risikonya pasti jelas gitu. Terus kemudian secara kajian ininya, ketersediaan dayanya atau ketersediaan kemampuan PLN untuk melayani itu apakah mencukupi apa enggak, ada gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Tapi dengan tim yang banyak juga, kajiannya juga banyak gitu, macam-macam dari kajian fiskal, nggak cuma tadi KKU, FKR, intinya 3 itu sebenarnya, 3 itu jadi inti, tapi kajiannya kan lebih banyak gitu ya, termasuk nanti kita menentukan level confidence dari si pelanggan-pelanggan itu. Karena tidak jarang pelanggan itu ya terkait industri itu biasanya mereka tercluster di satu tempat. Ya kalau bisa katakanlah jaraknya hanya 1 kilo 2 kilo lah dari pelanggan yang minta bangun ini, ternyata juga ada rencana pembangunan industri yang lain itu, kawasan industri. Biasanya sih dari PLN proaktif gitu. Nanyain ke calon-calon pelanggan di sekitarnya. Jadi sekalian gitu ya, nggak cuma satu pelanggan yang layani gede, tapi sekarang kita bangun untuk pengembangan di sekitarnya. Dan itu pun juga mempertimbangkan banyak hal sih. Jadi kalau Bapak Dirut bilang itu ada beberapa dimensi dalam melayani pelanggan gede, pelanggan besar gitu. Mulai dari dimensi space atau dimensi lokasi. Gitu. Nah, lokasinya ini dekat sama pembangkit atau dekat sama transmisi mana, terus dekat sama pelanggan-pelanggan lain yang mana, gitu kan ya. Itu dimensi pertama, space. Dimensi kedua adalah dimensi waktu. Kenapa waktu? Karena si pelanggan besar ini biasanya nyalanya bertahap atau kebutuhan dayanya adalah bertahap. Dia minta 5 MVA, 5 juta VA. Biasanya mereka nggak langsung minta 5 MVA, tapi mintanya
biasanya setengah dulu atau cuma di MVA dulu. Nanti beberapa tahun kemudian dia minta lagi, tambah lagi sampai akhirnya bisa jadi 5 MVA. Dan itu akan disusun sebuah timeline gitu ya, dari tahun pertama sampai misalkan tahun ke-10 atau tahun ke-N sampai si pelanggan ini kebutuhan dayanya tercukupi. Gitu. Dari rentang waktu itu kita susun nanti rencananya. Oke, kalau satu pembangkitan gitu cukup kita bangun 1 unit dulu yang untuk mencukupi kebutuhan pelanggan ini di 3 tahun pertama. Udah kita bangun itu dulu. Berikutnya kita tambahin unit pembangkit lagi, tambahin lagi di tahun berikutnya. Itu dimensi yang kedua terkait kecukupan daya. Dimensi yang ketiga adalah terkait level confidence. Level confidence atau tingkat kepercayaan diri atau kepedeannya gitu ya. Kadang gini, ada beberapa pelanggan itu yang oke dia minta gitu ya, tapi ternyata di tengah jalan nggak jadi. Ada juga yang kayak gitu. Makanya dari sisi level confidence-nya itu ada matriks yang nanti harus kita isi ya, mulai dari kesiapan si pelanggannya, terus kemudian secara finansial si perusahaannya seperti apa. Bahkan juga kadang kita minta paparan mengenai grand design atau grand plan dari si calon pelanggan ini. Kamu mau bangun pabrik itu berapa tahap sih? Tahap 1 sekian. Duitmu cukup apa enggak? Gitu kan. Dan kita tanya juga. Gitu. Nah, itu biasanya kita ikat dalam sebuah perjanjian, gitu. Perjanjian jual beli di awal. Nanti sudah ada kontrak di situ antara PLN dan pelanggan. Gede itu serta timeline-nya harus memenuhi sekian gitu ya. Kita ikat di awal biar nanti investasi yang kita keluarkan tidak zonk. Jadi di tahun kedua pembangkit sudah mulai jadi ini 1 unit sudah mau selesai, pelanggannya pergi. Ya repot juga. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Thank you, Mbak. Oke, Ini sebelum pertanyaannya kita ke... ini. Iya. Oke, lanjut. Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kayaknya Pak Rifki juga mau menjawab pertanyaan engineer nih. Soalnya ada hubungannya sama cost and benefit analysis kayaknya ya. Gimana Pak Rifki? Walaupun jawaban dari Pak Tauris sudah lengkap banget sih. Kemana dia? Itu disusun sendiri kalau nggak salah kemarin ya, kajian risikonya itu satu bundle buku sendiri itu gede. Ya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ini di chat box ada dari Laksa. Ini balik ke topik tentang mobil listrik ya. Boleh langsung ditanyakan Laksa? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin Refaksono dari KSIE. Izin bertanya, kembali ke topik mobil listrik tadi, kan sudah dipersiapkan untuk sistem informasi ke depannya. Untuk persiapan tersebut, apakah ada kendala yang besar masih belum bisa diatasi oleh pihak PLN tersebut? Terima kasih. Ya, oke. Kendalanya apa? Pasti ada kendala sih, Mas. Pasti ada. Ya. Yang paling gampang dari sini sih, penyedia mobil listriknya, pabrikannya kan banyak ya. Pabrikannya banyak. Terus kemudian yang penyedia SPKLU-nya kan juga banyak tuh. Ada merek macam-macam juga. Biasanya, salah satu yang saya temui gitu ya, adalah di sisi protokol pertukaran datanya. Itu beda-beda juga. Gitu ya. Karena ada yang pabrikan A, itu dia mengenkripsi datanya pakai algoritma X gitu. Perusahaan B mengenkripsi datanya pakai algoritma Y. Kan secara protokolnya beda-beda. Gitu. Nah, gimana mengatasinya? Gitu kan. Ini high level juga ini soalnya, gitu kan. Nah, ini nggak bisa dari campur tangan hanya dari PLN sendiri. Gitu. Kadang kita minta bantuan juga ke pemerintah, ke DPR itu menerbitkan aturan-aturan gitu ya, yang terkait environment atau lingkungan untuk SPPKLU atau SPKLU. Di sisi lain juga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara non teknis. Ya udah dikunjungin aja si pabrikannya gitu ya, Pak kita punya program ini loh, gini bareng-bareng yuk gitu kan ya. Nah, nanti di situ pasti ada macam-macam ya. Tadi ada KKO, KKF, KR gitu.
KKO-nya bagus. KKF-nya pasti ada timbul biaya, pasti yang namanya research and development itu pasti butuh biaya, pasti. Jadi itu disiapkan juga. Jadi gimana caranya agar environment si SPK ini bisa terbangun dengan baik lah. Macam-macam sih ya. Kendalanya salah satunya tadi ya masalah protokol. Misalnya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kira-kira gitu Mas. Kalau masalah pasti ada. Baik, makasih Pak. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fadilah Laili. Boleh langsung ditanyakan, Fadilah? Permisi Pak, izin bertanya. Nama saya Fadilah Nurlaili dari KSIA. Berdasarkan ketiga kajian yang sudah disebutkan tadi, kan ada KKO ya. Terus ngomongin absen yang semakin berkembang bersama sistem informasi tadi, bagaimana jika sistem di pusat bermasalah atau dalam perbaikan, dan pegawai gagal login secara berulang, sampai waktu untuk absen kehadiran itu telah habis. Masalah ini ada di bagian mana atau kajian apa yang perlu dilakukan ulang, dan pegawai harus berbuat apa? Terima kasih. Oke, ya. Tadi ya salah satu kekurangannya atau kontranya untuk sistem informasi absensi yang maksudnya online karena dia centralized, jadi sempat saya bilang adalah ada single source of failure. Sebuah kegagalan sistem itu sebuah hal yang kita katakan lazim juga enggak ya, pasti kita hindari, tapi tidak bisa kita hindari 100%. Ya, nah di situ perlu dilakukan sebuah mitigasi, gitu ya, mitigasi dari risiko ketika si servernya down. Nah, risiko ini atau kajian kelayakan risiko ini biasanya ada dua tahap ya. Yang pertama di sisi awal perencanaan, yang kedua dari sisi implementasi. Kalau yang Mbak Fadilah sampaikan tadi, tentunya dari sisi implementasi. Mitigasinya seperti apa? Jadi tadi sempat saya singgung ya, ada yang namanya backlog. Jadi backlog ini si aplikasi absensi akan menyimpan data absen, katakan jam 7 nih, tak absen. Ternyata servernya masih bermasalah. Data absen yang jam 7 ini akan disimpan di aplikasi absen secara lokal atau di HP kita. Akan tercatat di situ. Masuk ke menu namanya backlog. Nah, nanti ketika si servernya sudah berjalan sehat kembali, gitu ya, itu akan mengirim data ke server untuk masuk ke sana. Itu buat mitigasinya. Jadi untuk kegagalan sistem itu ya pasti kita hindari, tapi ya tidak bisa 100%. Mitigasinya seperti itu. Jadi kita simpan di backlog. Gitu Pak Fadilah. Baik, terima kasih Pak. Oke. Sip. Muhammad Fawaz dari KSID. Ya Bu. Tes, apakah suara saya terdengar? Yuk, jelas. Masih mute, Mas. Halo, tes. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzal Zani, saya dari kelas D dengan NRP 3 NRP terakhir 079. Kalau pertanyaan, jadi berdasarkan Fortinet, 71% organisasi di Indonesia itu ataupun bisnis di Indonesia itu mengalami kesulitan dalam merekrut cybersecurity spesialis. Pertanyaan saya, apa tantangan PLN sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia? Tantangan yang terbesar yang PLN punya dalam ranah keamanan infrastruktur sistem informasinya, dan langkah apa yang telah diambil PLN dalam menjaga information security-nya agar tidak mengalami hal yang serupa dengan sesuatu yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Oke, pertanyaan cukup sulit ternyata, ya, karena itu adanya di bidang sebelah, saya agak bingung jawabnya. Tapi mungkin gini Mas, oke, yang namanya security di era digital sekarang ini, apalagi PLN itu secara proses bisnis kan cukup luas ya, mulai dari pembangkitan, terus kemudian ada pembangkitan juga tersebar banyak, terus listriknya disalurkan pakai jalur transmisi, itu dikontrol sama sebuah control center, terus kemudian masuk ke sistem distribusi sampai ke pelanggan. Selain itu juga kita punya banyak data, mulai dari mungkin tadi yang saya sebutkan datanya berupa data dari IoT, tapi ada juga data yang berupa misalkan data pelanggan yang sumbernya dari inputan manusia. Ngomong-ngomong soal cyber security itu tidak akan lepas dari 3 hal ya. Aku biasanya sebutnya PPT, people, proses, sama teknologi. Gitu. Kalau bisa sih malah PPPT gitu, karena people-nya kita
boleh sebut 2 kali, people, proses, dan teknologi. Kenapa people penting gitu ya? Karena membangun kompetensi people untuk melek soal cyber security itu bukan masalah yang gampang. Itu susah, apalagi di PLN yang pegawainya banyak, gitu ya. Holding aja kita punya 42.000 sekian pegawai. Belum lagi nanti yang tenaga alih daya, kemudian ada anak perusahaan, gitu ya. Total bisa sampai berapa kemarin ya? 80.000 lebih lah, sekitar itu. Dan membangun kapabilitas atau membangun cyber security awareness itu bukan hal yang gampang. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita coba yang pertama ya, dan barusan saja coba sertifikasi ISO 27001 mengenai keamanan ya. Itu kemarin sudah diakses dari kami, diakses oleh Pak Sultan, sudah diberikan istilahnya lampu hijau lah, sudah cukup bagus, tapi masih perlu ditingkatkan dan terus-menerus. Dan yang namanya cyber security itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi sebuah journey atau perjalanan. Beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk membangun awareness-nya ini adalah yang lucu gini. Jadi tim keamanan di kantor pusat itu cyber security itu pernah ngeprank gitu ya. Pernah ngeprank pegawai. Jadi semua pegawai dikirimin email gitu. Dikirim email jeder kan. Isinya adalah email Anda perlu penyesuaian, silakan login ke link berikut gitu ya. Kasih link gitu kan, dikasih hyperlink. Udah, orang yang nggak aware gitu kan, pasti langsung klik aja lah, klik masukkan user password gitu kan. Begitu masukkan user password langsung prank, ada tulisannya Anda masuk ke jebakan kami, bla 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 gitu kan. Terus habis itu dikasih email reply gitu kan, berisi semacam awareness lah gitu ya, bahwa itu namanya phishing gitu. Phishing itu kayak gini gitu ya. Tadi udah kena phishing. Mohon berikutnya lebih hati-hati ya gitu. Oke, di awal banyak yang kena, banyak gitu kan. Dari 3 unit induk yang di prank gitu kan ya. Hampir 60% kena lah. Gitu. Karena secara demografi pegawai juga kita masih banyak juga sih yang di atas 40 kena Gen X itu masih banyak. Kalau mulai dari milenial sampai Gen Y gitu ya. Itu biasanya sudah cukup melek. Ya, itu yang pertama. Terus dari situ kita sosialisasi, kasih pemahaman ke teman-teman, ke pegawai juga, gitu ya, dibalas email, dikasih surat, gitu kan. Di prank yang kedua, ya sudah lumayan cukup turun. Di prank yang 3, sudah lumayan. Sekarang kalau udah ada kayak gitu, pasti konfirmasi dulu, teman-teman. Ini benar nggak sih, gitu ya. Bahkan kadang yang domainnya PLN.co.id pun mereka masih tanya, benar nggak sih ada email ini? Dan itu harus terus-menerus dilakukan, gitu, karena cyber security is a journey, bukan sebuah tujuan akhir. Itu kira-kira Mas. Itu people ya, people. Saya paling susah sih bangun people-nya sih, gitu ya. Kalau prosesnya kajian ataupun aturan-aturan itu juga sudah banyak. Tapi yang menjalankan tetap manusia. Teknologi, sisi teknologi kita pasti sering berkonsultasi lah sama provider penyedia keamanan cyber itu ya, juga pakai pasti terbaik lah. Perusahaan segede ini pasti pakai yang paling terbaik lah. Yang paling susah emang tadi sih di sisi people-nya. Jadi kalau boleh saya bilang ya P3T gitu, people, proses sama teknologi. Yang paling susahnya membangun kapabilitas orangnya itu tadi. Gitu sih Mas, kira-kira ya konsepnya ya. Terima kasih Mas atas jawaban. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, mungkin pasien berikutnya. satu penanya lagi. Iya, Vin. Gimana, Vin? Boleh satu penanya lagi untuk Pak Taurisa atau Pak Rifki, tapi Pak Rifkinya lagi rapat ya. Jadi Iya. mungkin fokus ke Pak Taurisa.
Oke, Eugenia lagi boleh? Yang Boleh, Mbak. terakhir Silakan, Mbak. mau bertanya lagi, Pak. Kan PLN sudah banyak menciptakan sistem informasi ya, Pak. Saya ini ingin bertanya, Pak, apakah tidak ada proyek yang mengenai memasangkan satu alat atau mesin pada trafo di rumah agar tidak perlu mengirimkan seseorang untuk datang ke rumah orang dan memfotoi trafonya untuk mendata ke PLN gitu, Pak. Mungkin bukan trafo ya, Pak, kalau di rumah. Di rumah kayaknya ini KWH meter ya. Meteran gitu kan ya. Meteran, ngomongin meteran ini. Kalau di rumahnya ada trafonya, wow, amazing sekali, langsung sebesar apa itu. Tapi ada sih, ini tetanggaku ex Kapolri juga ada satu trafo sendiri di rumah dia. Rumahnya gede sih, nggak apa-apa lah. Mungkin maksudnya gini, ada nggak sih teknologi di PLN untuk biar pelanggan lebih nyaman gitu ya. Jadi si petugas PLN nggak perlu masuk-masuk lah ke rumah kalau meterannya masih meteran model pasca bayar. Jadi gini, sedikit product knowledge ya. Kalau di PLN ada 2 jenis KWH meter atau meteran gitu ya. Ada yang pasca, ada yang pra. Pasca bayar dan pra bayar gitu. Kalau pasca bayar itu berarti si pelanggan pakai dulu gitu ya. Di situ ada angkanya, nanti tiap bulan dibaca tuh angkanya sama si petugas untuk nanti masuk ke sistem billing kita. Kalau yang prabayar itu kita beli voucher atau istilahnya token listrik gitu ya, strum listrik lah. Nanti kita beli di ATM atau di mobile banking, terus kita masukkan kayak zaman dahulu kala gitu ya, kita beli pulsa kan dapat satu serial number ya. Itu ada 20 digit token, nanti dimasukkan, nanti akan bertambah KWH-nya sesuai yang kita beli. Nah, ada nggak salah satu aplikasinya di PLN? Ada, gitu. Kalau dibuka, gitu ya, aku bisa buka nggak ya di sini ya, bentar. Jadi di aplikasi PLN Mobile, itu ada fitur namanya Swacam. Salah. Bentar, aku coba buka ya. Semoga masih bisa. Nah, ini dia. Ya, Pak Rifki. Ya. Mungkin izin nanggepin yang Mbak izin tadi. Ya, boleh. Gimana? Jadi terkait ini Mas, investasi. Nah, itu kan nyambung kan, kayak misalkan cost tinggi, benefitnya tinggi. Nah, tinggi itu berapa? Sebenarnya kalau kita di satu perusahaan kan, yang penting kan cuan ya. Untungnya itu berapa gitu. Selisih antara kita modal sama keuntungan itu berapa gitu. Kalau misalkan kita ngomong cost tinggi, benefit tinggi, seberapa dulu. Kalau misalkan kita bandingkan cost tinggi, benefit tinggi, ya terus itu cost rendah, benefit rendah kan biasanya sama-sama modalnya ya kayak BP gitu. Kalau sama-sama BP ya sama aja. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cost tinggi, benefit tinggi ya harus kita kuantifikasi dulu lah. Tingginya itu skalanya berapa gitu, biar kita tahu untungnya itu berapa gitu. Ya, nangkap. Oke. Sama yang mungkin tadi yang alatnya tadi itu Mas. Ya mungkin secara benefitnya ya tinggi gitu. Cuman cost-nya tinggi juga kita masang alat. Sebenarnya sih sudah beberapa itu sudah ada. Mau di gardu, mau di KWH itu juga ada. Cuman cost-nya masih terlalu tinggi Mas. Dan itu benefitnya masih dirasa masih kurang sih. Gitu. Oke. Nah, tadi yang terkait cost tinggi, benefit tinggi. Satu yang sampai lupa tadi. Jadi di matrix atau di dimensi ketiga terkait level confidence gitu ya, tingkat kepercayaan diri itu. Kalau yang kemarin untuk pelanggan tinggi itu, biasanya kita bagi Mbak. Ada pertama dibagi optimis atau pesimis gitu ya.
dari kajian-kajian optimis atau pesimis. Yang optimis pun harus kita pecah lagi nih, optimisnya moderat atau optimisnya tinggi. Gitu. Jadi dibuat matriks gitulah untuk memastikan benar-benar nanti si pelanggan ini kita sambung cuan apa enggak. Jadi sampai ke Mas Riku berarti cuan apa enggak, intinya cuan dulu ini. Itu jadi ada pengkategorian lebih lanjut gitu untuk keputusan investasi yang cost-nya tinggi dan benefitnya juga tinggi. Itu berjenjang sih biasanya. Terus yang kedua terkait tadi ya, gimana sih meningkatkan kenyamanan pelanggan biar pelanggannya nggak, biar petugasnya nggak ke rumah nyatetin gitu ya. Ada dua. Yang pertama mungkin yang saya coba tunjukkan adalah terkait Swacam ada di aplikasi pelayanan mobile. Jadi ini benar apa enggak ya? Soalnya di rumah pakainya prabayar, Pak. Jadi nggak catat-catat meter gini. Share screen 2. Ini ya, ini banyak isinya. Jadi ada catat meter gitu ya. Nah, di sini pelanggan yang pasca bayar itu bisa melakukan catat meter sendiri. Nah, biasanya periodenya itu ada di tanggal-tanggal ini nih, tanggal 21 sampai akhir bulan. Periode itu catat meter. Nah, selain petugasnya nyatet itu, si pelanggan juga bisa melakukan catat meter mandiri. Jadi di sini nanti diklik ya, Swacam, mulai Swacam. Nah, gini misalkan, ini di foto meterannya, gitu kan. Ini kembalinya gimana nih? Baik. Aduh, nggak bisa balik saya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, dia balik ke situ. Jadi si Swacam nanti kita foto ya. Kalau yang versi awal kemarin, selain foto juga diminta memasukkan angkanya. Gitu. Nah, kalau yang baru, kalau nggak salah ya, itu sudah ada fitur image recognition-nya. Jadi yang namanya angka di stand meter itu ya intinya kayak gitu-gitu aja ya. Kalau kita fotonya jelas itu, nanti akan langsung terisi otomatis stand meternya berapa. Tapi biasanya akan minta konfirmasi lagi ke pelanggannya, benar nggak segini, gitu ya. Tuh. Dan itu kalau udah dikirim, udah masuk nanti mungkin diverifikasi ke tim catat meter. Ya sama sih orangnya yang biasanya keliling ke rumah-rumah itu nanti akan verifikasi. Benar nggak sih antara yang difoto dengan yang ada dengan yang angka yang tertulis. Nah, gitu. Kalau udah benar, udah selesai. Itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya teknologi namanya AMR, gitu ya, automatic meter reading, bukan automotive meter reading ya, motor reading gitu ya. Kalau automatic motor reading ya kita jalan gitu ya, pakai motor terus dibaca. Enggak, tapi kita ada teknologi namanya AMR, automatic meter reading. Bedanya adalah ini di sisi KWH meternya itu dia lebih advance karena di KWH meternya dilengkapi dengan modem. Terus kemudian datanya itu bisa dikirim gitu. Nah, kirimnya bisa by batch gitu ya, biasanya batch, banyak kan batch. Gitu. Itu bisa juga real time. Real time itu biasanya kalau kita butuh informasi saat itu juga. Jadi di aplikasi di servernya itu aku mau lihat sih kondisi sekarang di meteran X gitu, berapa sih? Nah, tegangannya KW-nya berapa? Itu bisa real time juga. Tapi kebanyakan itu kirimnya batch. Biasanya seberapa sehari bisa dikumpulkan dulu ya kalau kirimnya sedikit-sedikit tapi banyak ya kasihan nanti di sisi pulsanya atau pakai datanya bisa di batch jam sekali ya jam sekali. Ada juga ini batch ketika periode billing biasanya diambil di tanggal 1 jam 10 pagi itu akan semua narik. Jadi periodenya akan sama tiap tanggal 1 jam 10 pagi akan sama gitu. Itu ada automatic meter reading. Dipakainya di mana gitu ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, diibaratkan pelanggannya macam-macam ya, ada rumah tangga, bisnis, ada beberapa golongan secara dayanya juga macam-macam, ada yang 450 VA saja gitu, ada yang bisa sampai ratusan atau ribuan VA. Nah, kalau di kami biasanya dikasih ke pelanggan-pelanggan yang tarif dan dayanya sesuai ketentuan. Kalau sekarang, kalau nggak salah, itu di daya 23.000 ke atas. Itu dipasangin AMR. Karena secara jumlah juga dia nggak sebanyak pelanggan rumah tangga yang 450, 900, sampai 500, sampai jutaan, itu biasanya nggak.
ratusan ribu masih oke lah gitu ya, karena cara investasi juga cukup tinggi juga. 1 meteran AMR itu juga harganya cukup lumayan gitu ya. Kalau rusak harus diganti gitu ya. Ada modemnya, ada pakai datanya, jadi ada biaya yang harus kita keluarkan, atau biaya OM, atau biaya operation maintenance setiap bulan yang harus kita keluarkan. Ya pastinya kalau pelanggannya kecil-kecil di pasangan itu rugi nanti. Dipilih pelanggan yang gede-gede atau secara perhitungan kajian finansialnya cukup atau masih memungkinkan atau masih mendapatkan keuntungan. AMR. Saya punya cerita unik nih AMR. Jadi waktu masih di distribusi Jakarta 2000 berapa itu ya? 14 kali ya. Kan dulu Jakarta masih gabung ya, Jakarta dan Tangerang. Nah, Tangerangnya ya sampai ke Tangerang yang tempatnya pabrik-pabrik gitu ya. Itu banyak daerah-daerah Cikupa, daerah-daerah Sepatan itu banyak pabrik, gitu. Banyak industri gitu. Dan pasti kita pasangnya kan AMR ya. Pasangnya AMR pasti dipasang. Kalau pelanggan gede itu beda dengan pelanggan kecil, pelanggan rumah tangga gitu. Rumah tangga itu kabelnya cuma 2. Kalau di pelanggan gede itu kabelnya tidak ada 4. Kenapa 4? Karena pelanggan gede itu ada 3 fasa. Fasa RST atau fasa ABC, atau fasa 1, 2, 3 gitu. Dan satu lagi kabel netral. Kalau di pelanggan kecil itu dari trafo itu cuma ada 1 fasa. Tergantung nanti kamu dapatnya fasa R, S atau T, bisa dibagi-bagi. Cuma 2, fasa R sama netral, fasa S sama netral. Nah, pelanggan gede itu ada 4 kabel. 4 kabel, dan masing-masing fasa itu diukur. Pakai AMR itu tadi. Gitu ya. Diukur, kalau dia pelanggan gede, dayanya juga gede, diukur langsung pakai kWh meter yang meledos, kan? Nah, makanya si tegangan gede harus diturunkan dulu, namanya pakai CT atau current transformer. Jadi kabel yang segede lengan itu, segede paha itu dikalungin sama alat namanya CT itu. Jadi akan mengukur tegangan harus ada di situ. Yang namanya alat itu kan ada masa pakainya, ada masa pakainya. Ada kemungkinan dia rusak, namanya alat ya, nggak bisa pertahankan dia berukur lama, itu nggak bisa. Nah, dari pelanggan gede 3 fasa, harusnya kalau mau ngitung pemakaiannya kan ya 3-3-nya dijumlah gitu ya, baru dapat angka akhirnya berapa. Nah, ada beberapa pelanggan atau ada beberapa temuan itu alat ukurnya ada yang kadang rusak. Jadi harusnya kita mentotal dari 3 fasa tadi, cuman tertotal 1 gitu kan ya. Dan itu datanya diambil dari mana? Dapatnya dari mana? Dari meter tadi. Jadi itu meter AMR tadi, datanya dikumpulkan. Gitu. Datanya itu yang diambil per 15 menit sekali. Itu diambil, ada data tegangan, ada data arus. Gitu ya. Kalau tegangan sih normalnya di PLN 220 ya. Kalau arus dia bisa naik turun tergantung dengan penggunaannya. Nah, dari 3 fasa itu ternyata ada loh yang salah 1 atau salah 2 fasanya itu nggak terukur ketika itu ya, 2013-2014 gitu. Nah, dari data itu kita coba dari inputan data gitu ya, kita coba buat sebuah sistem informasi. Waktu itu namanya, karena kantornya dekat Monas gitu ya, kita kasih nama Monas, monitoring dan analisa AMR, Monas AMR. Di situ kita cek. Jadi dari sekian banyak data itu mana sih yang salah 1 fasanya kosong gitu ya, atau tidak terukur, atau salah 2-nya. Kita cari. Ya pakai query yang cukup gondrong gitu ya, cukup panjang gitu. Dan agak terronta-ronta apa ya isinya. Ya agak jungkir balik lah bikin query-nya itu kan. Karena ya waktu itu Oracle masih Oracle 10 lah paling tinggi gitu. Oracle 10. Datanya cukup besar, 1 bulan bisa sekian juta data. Ya dengan segala cara kayak dicek gitu kan. Dapatlah kumulatifnya 1 pelanggan itu dalam 1 bulan berapa kali sih si 3 fase ini salah satunya tidak terukur. Dapatlah beberapa list gitu. Itu masih analisa awal gitu. Baru analisa awal. Terus kemudian dari atasan coba sih cek. Kita kasih yuk ke teman-teman ini tim namanya tim P2TL.
tim pemeriksaan pelanggaran tenaga listrik lah, gitu. Setelah ceritanya dicek tuh ke lokasi, ternyata benar di salah satu alat ukur yang Metra City tadi rusak. Gitu. Nah, kalau rusak kan akhirnya nggak terukur. Kalau nggak terukur akhirnya nggak jadi KWH, nggak terbilling atau nggak jadi tagihan akhirnya kan. Nah, otomatis pelanggan harus yang bayar full 3/3, dia hanya bayar 2/3. Nah, itu terus nagihnya gimana gitu ya. Ini alat-alatnya PLN yang rusak gitu kan. Aku harus nagihnya gimana? Ya untungnya itu di perjanjian awal itu sudah disebutkan gitu ya. Karena ini ya istilahnya kurang bayar. Kita asumsikan ini kurang bayar. Nah, gimana caranya biar pelanggan ini mau bayar gitu kan? Ya ini biasanya dicicil sih, pelanggannya minta dicicil. Ya udah dicicil aja, kurang bayarnya seberapa, dicicil sampai berapa kali. Ya akhirnya nego-nego juga. Ya di situ butuh banyak skill ya, skill negosiasi lah, skill komunikasi lah. Gitu kan. Jadi kalau udah kerja itu kompleks sih kan. Nggak cuma kemampuan teknis gitu ya, kemampuan menjelaskan, kemampuan negosiasi itu juga diperlukan. Itu salah satu ceritanya AMR. Itulah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Ada lagi teman-teman? Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 5 sore tepat ya. Mungkin bisa kita akhiri. Sebelumnya kami dari dosen pengampu konsep sistem informasi, saya, Pak Sony, dan Pak Andre mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tauri Sawijaya atas sharing knowledge dan waktunya, juga kepada Pak Rifki dan Mas Helmi ya. Sebelum kita tutup perkuliahan, praktisi mengajar hari ini, apakah ada tambahan dari Pak Sony atau Pak Andre? Saya cukup, Bu. Terima kasih. Saya cukup juga, Bu. Terima kasih. Pak Andri suaranya agak lain ya? Rodok tepar, Iya. Ibu, Pak. Rodok tepar, Pak. Oh, ngono ya? Iya, tadi sepertinya saya lupa memulai perkuliahan ini dengan berdoa. Semoga kali ini kita nggak lupa untuk menutup perkuliahan ini dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bisa kita mulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman KSI. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda namun pada organisasi yang sama. Jadi teman-teman KSI boleh membaca terlebih dahulu ya tentang materi CRM sebelum perkuliahan minggu depan supaya diskusinya nyambung dan lebih ngena. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Selamat sore, terima kasih Ibu Bapak.